Oke. Kita ngobrol ya. Ngobrol. Akhirnya. Ya, udah. Oke, siap. Jadi Langsung. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak sudah hadir di sini. Bayangin teman-teman, semalam itu dari Jakarta jam berapa ya? Jam berapa tuh Pak? Jam 8 sampai jam 9 ya? Jam 9 ya. Jam 9 dan kita jemput jam 1 malam lah. Itu di Stasiun Purwokerto. Luar biasa dan kontennya langsung sini. Oke Pak, mungkin sekarang kegiatannya hari ini lagi apa nih Pak? Kayaknya, yang dibuka langsung terminal teman-teman. Waduh, puyeng ini ya. Ya Pak, ya Pak. Puyeng Pak. Ini apa nih Pak? Minum panado. Yang dibuka langsung terminal ya. Ya, ini ngasih tau setupnya ya. Siap. Ngasih tau setup doang. Itu direkam ya. Terus ini tadi rekam layar, screen recording, rekam layar, itu rekam HP biar dinaikin ke internet. Terus ini internetnya gue pakai sendiri Pak. Pakai modem sendiri. Yang penting bukan itu sih sebenarnya. Yang penting ini. Ya. Nah ini yang bikin berat nih kayaknya Pak. Emang. Ah. Ini mau saya donasiin ke sini. Tolong. Jadi ini didonasiin. Alhamdulillah Pak. Cuman isinya tuh hard disk untuk server. Oke, untuk server. Jadi tolong dikopiin buat sekolah-sekolah di Purwokerto sini. Purwokerto. Siap Pak. Jadi nanti di dalam servernya tuh saya kasih lihat contoh yang jadi ya. Ya, boleh Pak. Contoh yang operasional ada di Tangerang Selatan. Tangsel Belajar ini dia. Jadi di kota Tangerang Selatan kita bikin server supaya semua siswa-siswa bisa try out, bisa belajar, bisa latihan soal dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, SMK. Jadi kalau diklik ini nanti try out sih, kalau dilihat di sini try out. Oke, ini harus masuk login dulu ya. Ini free sih, nggak usah bayar apa-apa. Nah, ini harddisknya supaya bisa pada latihan, anak-anak itu latihan nggak usah pakai internet. Oke Mas. Jadi ada harddisknya masukin ke komputer biasa. Oke, komputer apa? Komputer biasa ya, komputer biasa dicolokin. Udah gitu nyalain komputernya, baca langsung dari harddisknya nyala sebagai server lokal, masukin ke wifi lokal, nanti semua bisa latihan nggak usah pakai internet. Dalam harddisk itu ada perpustakaan. Ini juga ada sih. Ini contoh perpustakaannya lebih banyak daripada yang di Tangsel ini ya. Ini contohnya perpustakaan ini SD kelas 1. Ini buku-bukunya ini kayak gini bisa di-download. Oke, dan ini lokal network berarti ya Pak ya? Benar-benar nggak membutuhkan internet gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan ini saya dimarahin sama Jenderal bintang 2 marahin Om. Karena bagi-bagi ini Pak ya, secara gratis. Bukan. Oh bukan, gimana Pak? Jadi ini gue buka rahasia boleh kan? Boleh Pak. Tenang Pak, di sini keluar dari sini pokoknya keep. Lo keep apaan? Nah itu udah yang juga Pak. Ini direkam masuk ke YouTube Pak. Jadi kan waktu itu ada pertemuan lah di Lemhanas bintang 2 yang mimpin. Tahu Lemhanas nggak sih Pada? Lemhanas itu apa? Ada yang tahu? Nah, luar fungsinya biasa. apa? Sis kamling gitu kan? Gak usah jauh-jauh ke Lemhanas. Jadi yang itu fungsi gedenya adalah ngasih nasihat presiden. Oke. Keren loh. Ngasih nasihat presiden sama tempat belajarnya para jenderal. Keren ya. Terus kita diundang rapat dong di Lemhanas, mereka cari solusi buat pendidikan di Indonesia di daerah 3T. Oke. Yang datang tuh dirjen Kominfo, Kemendesa, apa sih namanya? Energi, ya. Dinas segala macam. Nanyalah dia ke Kominfo. Kominfo, apa solusinya buat daerah 3T? Kita beli satelit 12 triliun. 12 apa? Triliun iya. Satelit. Udah terbang. Udah sekarang ya. Terbang ya. Udah. Pertanyaannya kerasa nggak? Enggak. Bahkan yang tahu juga mungkin
baru tahu kali ini kali Pak. Iya. Siapa yang baru tahu kalau kita ada satelit terbang tadi tuh? Kasihan deh. Kasihan nggak Pak? Padahal pakai duit kita bukan? Ya udah, itu udah. Udahlah. Terus dia nanya ke Kemen Desa. Kita punya data, punya dana ratusan miliar buat dana desa supaya nanti desa bisa bikin internet buat desanya apa segala macam. Iya. Pertanyaan lagi, kerasa kagak? Gua nggak bisa jawab. Iya. Udah gitu ada energi ya, energi. Dia punya ratusan miliar buat energi matahari segala macam buat di desa. Masalah kerasa ya bikin sendiri. Energi matahari itu maksudnya pakai solar panel gitu. Iya. Tapi Cuman punya anggaran. Udah punya anggaran ya? Punya anggaran buat desa energi supaya bisa jalan di desa-desa. Ada. Mungkin di sini ada nggak sih yang desanya tuh udah ada solar panel gitu? Enggak, pertanyaan di desanya ada listrik apa kagak? Usah canggih-canggih aja. Ini lebih kejam lagi ya. Ada listrik kagak di kampung lu? Ada ya. Ada. Oke. Aman Pak, aman. Alhamdulillah ada listrik. Internet ada kagak? Alhamdulillah ada internet. Oke. Jadi memang luar biasanya di sini tuh Pak. Itu ini. Tapi internetnya bayar ya? Ya. Pengennya gratis. Nah, iya Pak. Kan tadi udah saya ceritain. Kalau plus 62 tuh kayak gratis semua. Nah, gitu. Nah, udah gitu yang terakhir Dinas. Iya. Punya apa? Punya ini dia Merdeka Belajar. Oh iya. Kampus Merdeka gitu ya. Itu kan. Udah. Terus nanya kawan, punya apa? Nih server saya jalanin di atas meja udah jalan, dimasukin ke wifi, saya colokin ke wifi ya, saya bawa wifi juga saya colok. Jadi semua ada di ransel. Jadi waktu rapat, mana ada orang rapat pejabat tinggi bawa ransel isinya server, isinya wifi, kabel, colokan listrik, nyala. Pantesan berat banget Pak, ya Allah. Tadi saya bantuin ya kan. Mas Allah ini isinya apaan ya kan? Bawa batako apa gimana nih? Ternyata luar biasa. Udah nyala kan? Ini kondisi udah nyala nih. Jadi saya bilang sama di rapat itu ya. Ini ada di atas meja, silakan diakses. Waktu akses, saya kasih tahu dong wifi-nya apa, nggak pakai password, jadi bisa langsung masuk. Silakan akses perusahaan digitalnya kayak gini nih, gitu ya. Udah, pertanyaan pertama kira-kira apa dari para pimpinan Republik Indonesia itu? Gimana Pak? Ini tahu nggak pertanyaan pertama? Ya. Kagak. Dia kagak nanya gratis, soalnya dia nggak mikir duit. Keren kok. Pertanyaan pertama adalah gini, Bono, itu pakai kuota apaan? Pakai kuota apaan? Udah tahu lokal network. Ya lu tahu. Ini Jenderal bintang-bintang 7 mana ngerti lokal network men. Udah. Iya. Langsung saya bilang ini kuota dari Allah. Kuota dari Allah. Gratis. Luar biasa. Stres udah mulai stres kan? Terus langsung, Bono, punya perusahaan kagak? Kagak. Terus nanti gimana caranya rakyat biar ngopi? Gua kasih gratis buat Republik Indonesia. Langsung marah. Oke teman-teman tolong tangan. Langsung marah. Marah. Kenapa marahnya Pak? Harus punya perusahaan. Gak mungkin wifi bisa jalan tanpa internet. Keren kan? Keren. Karena yang ngomong jenderal, kita sebagai rakyat jawabnya jelas. Siap, salah jenderal. Salahnya generalnya salah. Siap, salah jenderal. Bukan siap salah jenderal, bukan gitu ya. Gitu. Ya. Republik lu tuh modelnya gitu. Sama Pak, gitu Pak. Jadi ini buku-buku kalau yang ada di Haris itu lebih lengkap ya. Yang Siapa? ada di Tangsel lebih sedikit. Ini saya kasih lihat yang di Haris aja ya. Tapi ini nggak lengkap sama harddisk saya benar. Ini lebih harddisknya buat sekolah ya. Cuman di sini ada bukunya ini ya, bukunya Ono yang dari scan. Parah banget. Yang tadi Pak, yang tadi Mas nulis di Hotel Queen? Oh itu, belum. cuma yang lebih keren nanti dikasih tahu lah. Siap. Nah ini buku yang saya pertama kali, saya nulis buku pertama kali yang ini saya taruh di sini juga. TCP/IP. Jadi kalau yang orang internet zaman dulu tahu buku ini. Iya.
Ini kayak buku ini ya, buku kitab sucinya orang jaringan ini dulu. Iya. Ya. Benar Pak. Setuju banget. Bukunya ada. Mau bikin seluler sendiri ada. Tuh, siapa yang mau bikin provider sendiri nih, seluler nih? Tuh, ini bikin Telkomsel sendiri ada. Tuh, parah ya. ayo. Ini masih 2G ya, ini masih 2G. Siapa? Teknologi yang paling baru yang kita kembangin pakai 5G. Coba pengen dulu. Kecepatan internetnya berapa pakai seluler? Sekarang pakai seluler berapa? Ayo, paling cepet dah. Sebut. Ayo sebutin. Paling cepat berapa? Paling cepat. Berapa? 500 Mbps. Di mana lu dapat 500 coy? Bagi di sini gua. Bukan wifi ya, bukan wifi. GSM. Internet Telkomsel. 40. Ya, 40. Ada yang lebih tinggi nggak? Paling tinggi berapa? 40. 70. Oke. 10 Pak. Tuh ngetes langsung. Ya. Jadi itu tadi bukunya OpenBTS itu 2G. Nanti ada bukunya bisa bukunya ada di sini sih, dan di publisher, ada juga di wikinya saya ya. Ini saya masuk ke wikinya Ono. Ini wikinya Ono, alamatnya onocenter.or.id. Masukin kata kuncinya 5G. Kita bikin sendiri 5G, jangan khawatir. Ini materinya ada di sini. Kalau mau bukunya, Andi publisher yang nggak bisa nyambung. Nggak tahu Jogja, nggak tahu ada apa-apa itu. Jadi masalah dia ya, bukan masalah dia. Betul. Ini bukunya ada, nih kecepatannya gue kasih lihat. Ini kita bikin sendiri, yang bikin anaknya namanya Fatah. Asli Indonesia Pak? Asli Cimahi. Teman-teman. Cimahi itu di Bandung. Ini anaknya lah, kalau gue kasih tahu nih, Fatah Fali Hilmi, ini anaknya. Ya, ini anaknya. Semester 7, belum punya pacar. Yang ini nih. Ini anaknya Fatah. Terus dia ngasih, ini waktu dia, jadi dia ngasih ceramah cara bikin 5G, terus dia bikin buku. Dia bukunya 2. Semester 7. Lu bukunya berapa ya? Belum ada Pak. Belum ada. Paling demen gue gitu. Kampret dah Pak, ada di situ. Rating sesuai jumlah buku. Ini si Fatah, buku 2. Lagi nulis paper jurnal 1, udah gitu dia udah berapa kali ngasih webinar. Akibatnya Profesor Ray dari National Taiwan University Science Technology, itu ITB-nya, Institut Teknologi Bandungnya Taiwan, langsung kirim email ke Fatah, bisa nggak kamu berangkat ke Taiwan? Dia lagi dari Taiwan sekarang, buat mulai magang dulu, selesai magang langsung terusin S2. Dia S1-nya belum selesai. Padahal S1-nya belum selesai Pak. Jadi sambil magang, sambil nyelesain S1 di Indonesia, di kampusnya saya. Gitu. Oke, jadi teman-teman, Pak Ono ini ada kampus itu di Tangerang Selatan, namanya ITTS, Pak. Institut. Bisa masuk di sinilah, portal ITTS. Ya. Verify you are human, yes, I am human. Itu singkatan dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ya. Jadi itu kalau saya dulu waktu di Cinere ya kadang bahkan saya sering main bola tuh masih Bayu di situ Pak. Cuman ternyata Pak Ono di situ luar biasa. Nah, ini kampus ini agak ngaco. Pak malah dibilang ngaco sih Pak. Emang ngaco kita. Dibandingkan kampus-kampus yang lain agak ngaco kita. Kalau kampus lain kalau mau dapetin ilmu bayar SPP kagak? Bayar ya. Ada nggak kampus yang bisa dapetin ilmu nggak bayar SPP? Hah? Belum tahu. Ada nggak? Belum tahu. Nih gue kasih lihat. Ini websitenya ganti ya. Yang tadi saya masuknya ke portal.itts.acid. Yang ini namanya Open Course. Open Course berarti kuliah terbuka, gratis. Gratis. Ini kalau klik login, nih ke bawah dikit ada new account. Bisa bikin account. Perlu bayar kagak? Gratis. Nanti masuk ke sini login. Nanti kita langsung bisa akses ke kuliah-kuliah di situ. Gratis. Bayar sih. Bayarnya gampang.
habis tiap sholat doain. Bukan cewek. Doain gue supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Gitu aja. Teman-teman. Bayarnya udah pakai doa tuh ya. Jadi ide saya juga Pak. Mahal itu. Lu bayangin lu harus doa tiap di sholat. Berapa kali sehari sholat? 5. Sampai mati lu habis sholat bayar. Doa. Saya juga mau Pak itu. Makanya lu kayak gini cara hidupnya. Siap. Jadi habis sholat doain, gitu ya. Sekarang saya kasih lihat kuliahnya. Siap. Nih, kuliahnya. Ini gratis ya? Nggak bayar loh, parah banget. Ini ada buat database biasa. Ini ada big data sama data analisis. Pak ini mah nggak biasa Pak. Keren ini Pak. Saya aja ngeliatnya pusing. Ini udah database biasa aja kali. Iya. Kalau yang ini agak luar biasa. Lumayan. Yang data analisis ini gajinya kalau udah jago ya, gajinya antara 80 sampai 100 juta sebulan. Kalau di luar negeri itu Pak. Kalau apa? Kalau di luar negeri. Enggak, di Indonesia. Di Indonesia. Gue bisa ngomong kayak gini soalnya anak saya segitu gajinya. Dia mainannya yang ini. Parah. Anak gue. Yang Mas Reza Pak. Iya, Mas Reza. Reza itu. Wih. Parah itu gajinya parah banget. Yang terakhir saya gajinya nggak segitu, anaknya segitu. Jadi bapaknya sebenarnya gondok sama anaknya. Bapaknya sakit hati. Zaman dulu belum ada tuh Pak. Kecil segitu dia. Sebel banget. Udah gitu brengseknya dia tuh kerjanya di kamarnya dia di rumah. Kerja di rumah gaji 80 juta. Siapa yang nggak mau? Mau lah. Belajar di mana? Bisa. Ini free ya, free. Terus di sini ini yang biasa lah, cloud computing, komputer network kemungkinan bakal diajarin, cyber security kemungkinan bakal diajarin. Cyber security kalau jago ya daerah 30-40 lah sebulan ya. Kalau yang ini di bawah sini ada yang rada parah, IT forensik. Nah, ini rate-nya tuh sekitar 100-an per project. Jadi misalnya di satu bank ada kejadian, kan butuh cari barang bukti dong. Ya, betul Pak. Nah bank tuh ngasih duit 100 juta ke orang forensiknya buat dapetin barang bukti. Itu kerjanya seminggu. Jadi Kerja cuma seminggu, cuma 100 juta. Bisa sampai 100 juta gajinya Pak. mau tahu orangnya? Ya, Pak. Nih orangnya, lu pasti lihat lah. Di sini mah nggak ada yang teman-teman. Semua Nih. di open. Nih orangnya nih, nih orangnya. Nih mainannya mingguan, 1 minggu 100 men. Mau lagi orang yang gelo-gelo kayak ginian, ada lagi namanya Ruby Alamsyah. Nih, mau lagi orangnya. Kalau kayaknya saya pernah ketemu nih Pak. Iya, dia paling senior di antara. Iya, pernah ketemu. Tapi masih di bawah gue umurnya. Gue kan udah ini ya sepuh banget ya. Enggak juga Pak. Sepantaran kita, ya nggak? Sepantaran nggak? Karena muka saya tua. Sepantaran. Berarti dia bentar lagi mati. Waduh, jangan Pak. Istri saya komplain Pak. Jangan ya. Enggak beda. Baru satu soalnya Pak. Satu. Nggak bercanda. Tanda. Maksudnya Bikin lagi. Saya udah 6 soalnya. Terus bikin lagi 5. Oke. Ini yang lain lagi. Ada lagi. Kalau ini lokasinya di Jogja nih. Ini Jogja. Nih Jogja. Kalau Joshua tuh jago forensik handphone. Jadi kalau ada kejadian perkara segala macam di HP dia yang turun. Jadi masing-masing udah tahu. Tapi rate-nya segitulah kira-kira daerahnya. Parah udah mainnya mingguan ratusan juta. Tuh teman-teman, jadi buat motivasi ya. Kemarin kan ada Mas Karis cerita kan, dia rate-nya 80 sekian, ya mungkin masih masa iya gitu kan. Sekarang Pak Ono yang ngomong. Dan itu real, ada orangnya kayak gitu kan. Orangnya ada di rumah, sebel banget gue. Nah, kerjanya di rumah lagi. Lu bayangin dia di rumah. Terus makan dari bapaknya ya. Tapi dia sering GoFood juga sih. GoFood. Terus Banget tanaman itu. kagak nyewa rumah ya. Aduh. Tapi dia setoran sih sama emaknya. Iya benar Pak. Jadi emaknya tinggal ngomong aja, Jaja, tuh kayaknya lemari es perlu diganti. Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Aku beliin. Oh. Nah, tinggal pilih. Iya. Yang ini aja.
ada yang lebih bagus lagi kagak? Iya. Kemarin emaknya beli HP, ada yang lebih bagus lagi nggak? Sialan lu. Jadi memang luar biasa ya, kerjanya di rumah, Iya. cuman penghasilan sampai segitu. Penghasilannya internasional. Internasional. Cuma dia kerjanya kalong semua, rata-rata orang-orang kayak gitu tuh. Memang betul Pak, itu pun ya Karena jamnya kebalik. dengan balik. Jadi kan kerjanya internasional ya. Maksud orang sana kan hidupnya malamnya kita ya. Betul, malamnya kita. Jadi sana hidup waktu kita malam. Kebangsa jam dia kebalik. Jadi malam dia kerja sama orang-orang bule segala macam. Sebagian paginya dia juga kerja, siangnya tidur gitu. Jadi memang karena jamnya terbalik, makanya dia harus tidurnya pagi gitu ya Pak. Iya. Bukan karena dia teman kayak gitu-gitu biasanya antisosial nggak sih Pak? Nongkrong nggak sih mereka? Enggak juga sih. Nggak juga. Iya, dia punya pacar. Oke. Ya kan nih ada Kan anak itu bapak sendiri pacarnya, nih, Mas pacarnya Reza. cakep. Apa hubungannya ya? Nggak, karena kan saya kan berhubungannya sama Mas Reza kan kemarin kan. Iya, ini hubungannya sama Reza nih. Iya, sama anaknya Pak Ono. Jadi memang ternyata beliau juga di rumah gitu ya. Iya. Luar biasa. Baru tahu lu. Baru tahu Pak. Baru tahu. Baru Karena- tahu gajinya segitu ya. Iya, baru tahu gaji segitu. Kalau tahu mah, waduh, luar biasa ya. Jadi memang teman-teman, saya juga udah sering sampaikan kan, apalagi kalau teman-teman bisa dapat potensi dari luar. Ini aja di Indonesia aja ada loh yang nyampe segitu. Yang perlu bukan itu sih. Betul. Gimana tuh, Taktiknya. Pak? Taktiknya. Nah, Taktiknya boleh nggak? gimana tuh, Pak? dapat kerjaan dari luar. Gitu ya. Ya betul. Ini jujur dulu. Kemarin orang-orang Taiwan, orang-orang Jepang, terutama dua makhluk itulah, mulai ngomong, pada mulai cari orang Indonesia. Tuh, nyari orang Indonesia guys. Buat ditarik semua ke sebelah sana. Jadi sebetulnya mendingan pergi aja dulu. Tuh, Pak. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi ini ya statement dari Pak Ono ya, mendingan pergi aja dulu. Karena di Indonesia kenapa Pak? Emang kenapa sih Pak di Indonesia nih Pak sekarang tuh? Makanya kan sesuai nih dengan ini nih. Apa? Gambaran masa depan Indonesia, IT Indonesia itu gimana Pak? Kalau Pak Ono udah langsung ngasih statement, udah deh lu pergi aja dulu deh. Iya, pergi aja dulu. Iya, biar lu pada hidup kan. Benar. Gaji berapa orang yang nggak mau gajinya 80 ngacung? Nggak ada kan? Maunya lebih kalau Iya. Ikhlas nggak kalau pergi dari Indonesia? Ikhlas loh. Ya udah, pergi aja. Emang itu tekniknya. Ikhlas juga. Nah, sekarang taktiknya gimana supaya bisa pergi kan? Ya. Ini taktiknya sebenarnya yang tadi nih. Ini contoh paling sederhana. Perhatiin, Fatah bukunya 2. Paper jurnal lagi nulis nih di Taiwan, lagi nulis dia paper jurnal, terus dia jadi narasumber webinar berkali-kali. Oke, udah gitu, gara-gara itu semua, terus dia karyanya juga dahsyat ya. Belum gua kasih tahu. Tadi kecepatan Fatih berapa? 70. Maksimal. Oke, ini karyanya si Fatah. Gua kasih lihat biar nafsu lupa dia. Oke, speed test kan? Iya betul Pak. Bisa nembak nggak kira-kira berapa? Paling 100 lah Pak. 100. 100 paling mentok lah. 100 paling mentok ya. Oke. Pego itu berapa? 50. 150. 150. Iya. Gue mau nggak ngerti. Lah, enggak gua mau ngerti cuma perlu ini gue perlu translator. Speed test. S mana S speed test. Ini dia. Nah, itu Pak. Oke. Berapa kecepatannya sudah? 797,25 Mbps. Bikin sendiri. Bikin sendiri guys. Bikin sendiri. Gimana ceritanya nih Bang? Ada bukunya. Dilepasin Oke. bukunya. Tuh, bukunya di open source kan berarti Pak. Berarti semua orang bisa ini lah ya. Nah, Free ya? kalau bukunya di Andi, bentuknya kan buku cetak. Oh, udah buku Kita cetak. pakai duit, harganya teh berapa ya? 70.000. 70.000 tuh. Lu bisa Kalau dapat- tadi wikinya free, wiki free bisa diakses. Oke. Kalau buku karena kertas, jadi kita ganti kertas sih sebenarnya. Tuh. Cuman yang perlu dicatat di sini, yang bikin sama kayak Anda semua, dia semester 7 sekarang, jadi kira-kira habis lulus tambah 4 tahun. Lulus SMA dia, lulus SMA, dan dia waktu lulus SMA kagak suka komputer. Terus ketemu sama Ono langsung dirusak.
Dirusak. Mantap. Langsung dia megangnya Linux. Ah, tuh. Laptopnya Linux, kagak pegang Windows, langsung dia bisa bikin BTS seluler sendiri, dia bisa bikin sentral teleponnya Telkom, dan dia bisa bikin SIM card sendiri. Terus terbang ke Taiwan. Tepuk tangan teman-teman. Ini mulut sama orang. Itu baru ngomong satu orang loh, Ono ada punya banyak orang gelo kayak gitu, jangan Ya, Pak. khawatir. Tenang Pak, ini nambah lagi Pak, nambah banyak. Untuk Hah? Iya. Caranya gampang. Ya tadi udah kelihatan ya, buku nulis. Ini perhatiin, waktu saya mulai, yang saya lakukan apa nih? Saya rekam kan, itu direkam, ini rekam, itu ngerekam saya segala macam, ini rekam layar nih, ini diupload semua nih, diupload ke YouTube. Kayaknya biasa ya, biasa aja. Berapa orang di sini yang konsisten, disiplin, ngerekam yang kita kerjain dan diupload ke YouTube? Nggak ada kayaknya Pak. Itu yang bikin rezeki lu kagak lancar. Iya juga Pak. Loh, Coba ya. sederhana logikanya, sederhana banget sih sebenarnya logikanya ya. Logikanya rezeki itu ngalir kalau orang tahu bahwa kita jagoan. Oke. Kita nggak usah jadi yang paling jagoan, nggak perlu. Tapi orang tahu bahwa kita ngerti urusan gini-ginian. Jago lumayan di atas rata-rata orang lah. Setidaknya orang tahu harus mencari siapa gitu Pak. Iya. Kalau misalkan butuh sesuatu, Iya. ID misalkan gitu ya. Jadi satu, rekam nih. Dengan cara itu orang mulai tahu kan? Iya, betul Pak. Ini satu, kelihatan kan? Orang kan kayak gitu. Sekarang berapa orang yang konsisten menjawab pertanyaan orang di media sosial? Menjawab bukan posting ya. Jadi ada orang Merespon nanya, ya Pak, merespon. Ya, jadi misalnya ada orang posting di media sosial, ini gue punya masalah gini. Kita kasih solusi buat orang itu. Kita jawab kasih solusi. Berapa orang di sini yang kerjain itu? Kagak ada. Cuman nggak baca doang, baca konten udah Lu lewat. cuma baca udah gitu, kasihan deh lo. Iya. Itu nggak jadi rezeki. Rezeki akan muncul pada saat kita kasih solusi buat orang. Nih, gue kasih lihat nih ya, Twitternya Ono nih, x.com. Minta maaf, saya bukan Gen Z soalnya. Saya ini Pak. Lo Gen Z. Enggak Pak. Soalnya gue gen lama. Gen apa sih kalau gen lama gue nggak tahu. Gen lama tuh apa ya? Sepantaran kita apa ya Pak? Baby boomer. Baby boomer, benar. Ini perhatiin, ini isinya, ini buat, ini apa? Jawaban saya ke orang sih sebenarnya. Kalau ini ngasih tahu aja nih ya, tanggal 18 Juni akan berikan workshop ASN, OPD di Telkom Tangsel untuk analisa data menggunakan AI. Ini saya kasih tahu aja. Ini orang langsung live, tapi ada yang bentuknya jawaban pertanyaan nih, ini kayak gini, bisa itu. Terus ini, oh ini kalau ini orang komentar tentang saya ya, kata Rwinet. Tapi banyak nah yang ini misalnya yang ini nih. Kalau mau dapat ilmunya bisa ke open course ITTS ACD online. Jadi ada orang nanya terus saya kasih tahu jawabannya. Perhatiin baik-baik. Di antara semua pakar IT Republik Indonesia, berapa orang pakar IT yang menjawab pertanyaan orang? Saya rasa nggak terlalu banyak dan nggak banyak. Bisa hitung jari lah Pak. Bisa hitung jari dan Ono konsisten jawab loh. Betul. Jadi dan ini teman-teman, untuk teman-teman tahu, Pak Ono tuh nggak punya admin untuk media sosialnya. Jadi benar-benar yang ngetik itu Ono sendiri. Pak Ono sendiri kan, ya kan? Jadi kalau teman-teman ke Twitternya Pak Ono, ya Pak Ono nih, saya pikir kan ya, untuk sekelas Pak Ono mungkin Bapak punya admin, Iya. atau ada, Begitu kalau orang nanya kan Min, ya, admin. kalau ini gimana caranya ya Min? Gitu Min, nama gue ganti. Jadi Amin. Pak Amin mana? Tapi jawab. Ya. Pertanyaan orang dijawab di sini. Jangan khawatir. Oke, jadi merespon ya Pak, apapun pertanyaan asal itu selama masih relevan ya. Jangan apapun ya. Kalau apapun nanti lu jawab Iya, salah kan. maksudnya asal masih relevan dengan Kalau konten. kita ngerti, kita respon. Ya. Kita jawab. Kalau ngerti. Nah terus perhatiin lagi nih. Ini Facebooknya Ono nih.
Kalau orang Facebook kan isinya ini. Pak, tunggu dulu Pak. Tadi Twitternya apa Pak? Oh, Twitternya. Soalnya- Konowe Purbo. Mungkin teman-teman ya, Ya. silakan Mana ya? Lihatnya di sebelah mana sih? di yang situ Pak. Nih, Konowe Purbo. Onowe Purbo ya teman-teman. N-nya 2. Silakan yang punya Twitter. Yang punya Twitter? Follow. Lah, nggak ada yang pakai Twitter di sini. Oh. Ya, terutama yang perempuan follow. Nah, yang perempuan. Laki-laki mah nggak usah sih sebenarnya. Ini maksudnya apa ya? Bikin susah aja. Ya udah susah. Ayo cewek-cewek dah. Kalau kata Bayu, Pak Onani jagonya gombal. Bayu sampai kayak tularan lo gombalnya lo. Kacau kan. Ya silakan teman-teman di follow Onowe Purbo ya untuk yang punya Twitter. Nah sekarang ke Facebook Pak. Terus ini juga tadi yang open course juga tolong Iya, enroll. di gratis. silakan. Gratis ya. Tadi linknya yang Open course. Oke. Yang ini nih. Ya. Kelihatan kalau kagak sini. Kalau Pura-pura gua tulis di kelihatan, sini aja, Pak. gue tulis di sini aja ke notepad aja. Open course. Ini. Nah, bisa di, pakai V teman-teman, tahu nggak V? Biasa aja kali. Banyak yang masih nggak ngerti Pak. Ya pokoknya bisa dipakai nulis sudah titik Ya. selesai habis. Nah udah tuh open course IPTS ACD gitu ya. Tadi Twitter. Oh, Web Purbo. Oh satu lagi yang perlu s.id free OWP e-books. Ada ininya ya, standing saya pegang ini Pak. Nah, udah Aman ya. bisa Nah silakan teman-teman tolong di foto ya, foto. Nanti kita. di foto. Serius sama tuh hidupnya. Iya lah Pak. Harus serius Pak. Ya, free OWP e-books. Ini makhluk apa free OWP e-books? Ini parah nih free OWP e-books ini. Ini saya copy paste. Nah, ini agak ngeri-ngeri dikit nih teman-teman ya. Tadi yang di sini udah ada perusahaannya loh. Oh udah ada perusahaannya tapi Pak. Gua kasih lihat aja ya perusahaannya nih. Nah, Perusahaannya ada di sini. di File folder. www mana w teh pqrstuvw html pustaka. Oke. Masuk ke library 2 books. Di sini ada artificial intelligence, ada computation. Ini targetnya buat ini ya, buat sekolah. Tapi yang AI bukan buat sekolah. Oke. Buat mahasiswa atau anak-anak yang udah yang pinter lah. Ya ngerti lah Pak ya. Terus ini ada networking, ada O'Reilly. Oke. Kalau tahu O'Reilly, ini bukunya salah satu buku-buku yang bagus-bagus buat jaringan IT lah, adanya di O'Reilly. Oke. Kalau ini artificial intelligence, ini buku-buku AI. Oke. Saya masuk ke ChatGPT ya. Kalau pengen bikin ChatGPT sendiri, bukunya juga ada di situ. Tuh, bikin ChatGPT sendiri guys. Orang gampang. Iya sih Pak. Kalau Bapak yang ngomong. Itu Kalau baru diledekin sama Bayu no. Dari tadi Kemarin Bayu. ada webinarnya. Hari Sabtu, hari Jumat kemarin kita bikin webinar gratis. Iya. Cara bikin ChatGPT sendiri. Iya, Pak. Tuh teman-teman nih kurang apa lagi. Dan ini beneran ya Pak. Ini buat kita nih Pak. Nanti tak taruh situ ya kan. Ini Bisa gue di-subscribe bukain Pak. bola. Cuman biasanya komplain pertama dari semua orang kalau lihat buku-bukunya Ono, komplain pertamanya gini komplainnya. Ono ada yang bahasa Indonesia apa kagak ya? Capek deh. Padahal lu tinggal kopas aja ke ChatGPT jadi bahasa Indonesia beres. Ini beres ya bukunya. Wah ini bukan bahasa Indonesia. Nah itu bahasa mana tuh Pak? Bahasa apa ini? Thailand Pak. Kagak bukan. Bukan. Ini bahasa apa ya? Ini nggak tahu. Ibrani ya? Israel. Kali. Kayaknya orang Israel. Iya nih Pak. Coba gue pengen lihat. Lagi jadi penasaran. Penasaran. Kayaknya sih bener Pak. Kayaknya Israel. Israel sih. Iya. Waduh, udah di bawah. Nah bener kan tuh mancung Pak. Bener. Tentang mancung itu. Yahudi. Armenia. Oh Armenia. Ya pokoknya Eropa Timur lah. Eropa Timur ya. Makanya bahasanya begitu ya. Tapi cakep sih. Wah ini paling juga nih. Tadi kita makan di Bukit Bintang teman-teman. Waitersnya disuruh nyanyi. Luar biasa tuh Pak. Oke. Jadi buku-bukunya tuh Bukunya cukup- ini. Tapi kalau mau buku lengkap, silahkan kirim harddisk. Saya nanti ngomong mau ilmu yang apa, gue kopiin.
Kalau ini sebenarnya ini lebih targetnya buat sekolah-sekolah ya. Sekolah bisa Pak, karena memang di sini banyak juga sekolah-sekolah ya mungkin yang belum ada ini Pak, belum ada jaringan apa internet segala macam. Makanya sebenarnya ini sangat membantu. Iya. Khususnya apa? Setidaknya bukan hanya ke muridnya, tapi ke gurunya juga Pak. Gurunya juga. Gurunya tuh harus tahu, oh oke, ini adalah materi buat anak kelas 6, kelas 5 Iya. segala macam. Mereka pun bisa belajar dari situ. Jadi kejadiannya, jadi awalnya asal muasalnya saya waktu itu kan ngajar di Lampung S2 Lampung, dan sekolah-sekolah di sana nggak ada internet, ilmu susah, segala macam susah. Mulai mikir gimana caranya sekolah biar pintar, bikin perusahaan digital dong. Udah mulai bikin dari situ. Awalnya Ono ngajarin guru cara bikin perusahaan digital. Oke, jadi gurunya Pak. Ya, Targetnya ngajarin gurunya. udah gitu gurunya pingsan semua. Ya iya Pak, yang suruh bikin Iya, perusahaan udah digital. bisa. Yang terakhir waktu itu saya ngajar di Sumatera Barat, Solok Selatan. Saya ajarin cara bikin perusahaan digital ini. Gurunya kondisi pingsan nih. Udah gitu gurunya bilang, ini yang kita cari. Jadi server supaya anak-anak bisa akses ilmunya tanpa internet. Jadi dia bilang, si gurunya ini yang dari SMK Negeri 1 Solok Selatan bilang, Pak, ini kita ada internet sebetulnya di sekolah. Cuman internetnya kita putusin, kita matiin. Kenapa dimatiin? Kan bagus. Enggak Pak, internetnya jelek. Karena waktu internetnya nyala, semua siswa kerjanya judi online. Jadi Benar juga ya. Ternyata internet itu nggak menyelesaikan semua masalah. Jadi intinya gitu ya Pak. kalau internet di lokasi yang tingkat pendidikannya rendah, itu cenderungnya buat yang kayak gitu judi online, minta maaf nih, bokep, apa segala macam. Betul. Kalau udah pendidikan tinggi kayak saya nggak apa-apa. Nah, siap, siap pokoknya. Nggak bohong. Jadi memang cocok lah buat pendidikan di sini ya Pak. Iya. Itu luar Kalau biasa. saran saya sih gini, kalau saran saya sini di Tang Akademi mulai buat bisa nyebarin sekolah-sekolah. Siap. Semua ilmu-ilmu yang ada di sini yang dibikin sama anak-anak sini boleh dimasukin sebagai sekolah-sekolah di sini. Baik. Supaya sekolah-sekolah sini bisa maju kan. Betul, setuju ya teman-teman ya. Nah teman-teman Lita Academy ini mungkin akan menjadi agent kita buat nyebarin ini juga. Sekolah-sekolah Nah, sekolah-sekolah. Jadi nanti mungkin ini akan kita copy boleh ya Pak? sangat boleh. Nah kalau agak gila sedikit, cara berpikirnya bukan itu sih sebenarnya. Ini bayangin, saya pengen nanya, berapa sekolah di Republik ini yang punya perusahaan digital kayak gini? Nggak banyak kan? Nggak banyak. Kalau sebagian besar sekolah di Purwokerto ini, di Batu Raden ini bisa jalan seperti ini, saya berani taruhan nanti dari Pemalang Godok, Brebes nafsu, dari Tasik, dari Garut pengen juga ngopi. Akibatnya apa yang terjadi? Di sini jadi gurunya Pemalang, gurunya Oke. Brebes, gurunya Tasik, gurunya itu. Sini naik dong, beda level antara guru sama murid kan tinggian guru kan. Betul Pak. Jadi di sini akan naik ke atas. Nanti mereka belajar di sini semua kan. Belajar kan bukan cuma perusahaan digitalnya doang kan, IT apa naik ke atas nih pelan-pelan. Nah sekarang kalau kita perhatiin di satu Republik Indonesia, berapa yang bisa seperti ini? Nggak banyak loh. Bahkan Ono dimarahin sama Jenderal Bintang 2 di Lemhanas. Sementara di Purwokerto berhasil jalan. Betul. Berani taruhan. Mereka pasti ngelirik, itu yang namanya Bapak Wowo. Oh iya, paham Pak. Siapa? Presidennya Bayu. Presiden Bayu. Nanti manggil Bapak Fadli. Bapak Fadli, coba ke sini menghadap. Wah, Siap. Kebetulan beliau juga orang sini Pak. manggil orang sini. Iya, ada kakeknya. Oh kakeknya. Iya, kakeknya orang sini ya, berarti kan dia juga ada darah sini Pak. Kalau gitu buyut gue orang sini deh. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Padahal nggak bohong. Penipuan. Siap. Jadi dijamin akan seperti itu, soalnya intinya logika berpikirnya sederhana. Republik ini cari contoh, dan dia nggak mau contoh yang
orang omong doang. Kalau sudah jalan mereka ngelihat, oh di Purwokerto bisa jalan, gimana caranya? Mulai mereka pengen ngopi. Nah, teman-teman siap nggak nih, teman-teman dari Lintang Academy? Jadi agent-agent buat nyebarin ini. Kalau nyebarin doang, ya rugi lu. Rugi. Harus bisa bikin bukunya juga. Nah, bisa jadi bikin videonya juga. Nah, itu nilainya lebih tinggi dong. Oke. Itu. Benar. Jadi di-update lagi ya Pak? Bisa ya Pak berarti ya Pak? Iya, gampang tinggal di copy doang. Mantap. Tinggal Berarti copy nanti doang. teman-teman juga menulis di situ juga, kayak gitu ya, tambahin di situ. Atau di sini bikin kayak perpustakaan digital Lintang Academy. Iya. Nanti teman-teman ini bikin, kan pada lagi belajar nih kan? Iya, betul. Nah, nanti mulai nulis buku, yang bukan buku dulu ya, artikel kali ya. Artikel Ya. misalnya 3 halaman, 4 halaman, Ya. terus lama-lama jadi buku, terus bikin, tadi kalau saya kan rekaman video. Coba perhatiin YouTube-nya saya. Kalau dia pernah lihat, saya pengen nanya. YouTube saya videonya diedit atau enggak? Nggak diedit, berarti karena nggak ada waktu. Siapa yang mau ngedit ya Pak? Gua udah gak ada waktu. Ya ini direkam gua upload apaan aja. Ngomong ngaco deh direkam biarin EGP. Error tapi ya udah error ya. Udah hapus lagi. Ya nggak ada waktu buat ngedit, udah hajar bleh. Gitu aja cuek. Luar biasa ya Pak. Udah gitu pada nonton lagi gua yang bingung gitu Iya, ya. nonton Pak, saya juga Ada yang subscribe saya. Iya cuman ya gitu ya, 99% laki-laki tuh emang. Nah ini mana nih murid-murid tentang akademi nih yang cewek-cewek. Aduh, banyak juga Pak. Ini saya kasih review ilmu-ilmu yang ada di open course ya. Ya. Ini free ya, gratis, nggak usah. Ini gratis teman-teman. Silakan teman-teman belajar dari sini. Ini luar biasa ya. Sebenarnya bukan itu urusannya. Saya usulnya sebenarnya kalau bisa di sini bikin kayak gini juga. Nah, setuju Pak. Itu Purwokerto bisa bikin kayak gini juga. Oke. Jadi cara berpikirnya nanti siswanya Lintang Academy bukan cuma Purwokerto doang, Baik. satu republik. Satu republik ya Pak. Iya, nih database mah biasa ya. Big data sama data analisis buat AI, machine learning. Nah, ini udah lumayan Ya. puyeng Pak. Cloud computing lumayan juga. Ini jujur orang yang ngerti cloud computing mulai dicari. Oke. Ini jujur kemarin di kampus, tahu Ubuntu ya? Tahu kan Ubuntu ya? Iya. Ubuntu bikin bootcamp di kampusnya kita. Ubuntunya Pak dari Canonical apa ya? Canonical. Sekarang Indonesia adalah distributor Ubuntu regional Asia Pasifik. Wah, pantesan terakhir ada server dari Jakarta update-nya benar nggak Pak? Emang Nah. kita. Wah, tepuk tangan teman-teman. Ternyata selama ini saya update itu dari Jakarta. Ini yang ngasih Penjahat-penjahatnya dekat-dekat sama orang semua sih. Waduh. Jadi Ubuntu Indonesia itu adanya di Sivali, nama perusahaannya Sivali Teknologi. Dia jadi distributornya Ubuntu di Indonesia. Cuman di Asia Pasifik nggak ada Ubuntu. Akhirnya Indonesia bertanggung jawab buat Asia Pasifik. Konsekuensi Indonesia bertanggung jawab buat Asia Pasifik adalah kita harus support Asia Pasifik. Konsekuensinya kita harus support Asia Pasifik, kita harus bikin orang yang ngerti Ubuntu, yang bisa diterjunin ke Singapura, ke Malaysia. Bootcamp nih Pak. Kita bootcamp. Ini bootcamp. Kemarin satu orang tuh sekitar 4 juta 5 juta. Biayanya. Iya, satu orang ya 4 juta 5 juta dibayarin, kita nggak ngeluarin duit 0 rupiah. 20-an orang yang di training, 10 yang sampai dapat sertifikat. Oke, itu materinya berarti cloud computing. Lebih ke arah cloud, soalnya pasar yang gedenya cloud. Oke. Pasar gede cloud. Nah, gimana caranya sampai kampus bisa sampai level seperti ini? Soalnya pas Ubuntu nyari di kampus seluruh Republik Indonesia, tidak ada kampus Indonesia yang pakai Ubuntu konsisten. Oh. Rata-rata kampus pakainya Windows kan? Ya kan? Lu jadi salesnya Windows semua kan? Nah, kampusnya Ono pakainya Ubuntu, dimusuhin sama Microsoft. Orangnya baru datang kemarin Pak. Iya, kita dimusuhin sama Microsoft karena kita pakainya Ubuntu. Ya nggak masalah. Tapi ternyata, nah sekarang cara berpikirnya kayak gini lah kira-kira cara berpikirnya. Ini kalau ada barang dijual di toko, oke.
Kalau barangnya banyak, harganya mahal murah. Kalau barangnya dikit, harganya mahal murah. Mahal. Supply and demand, Pak. Supply and demand kan? Ngerti kan? Nah, sekarang orang yang ngerti Microsoft banyak sedikit. Banyak banget, Pak. Orang yang ngerti Ubuntu banyak sedikit. Atau di sini aja deh, yang pernah pakai Ubuntu dah setidaknya. Ada di belakang. 1, 2, 3. Ya, salah. Oh, Yang pakai Ubuntu dikit. Lah lu nggak mau ngaku lu, murid. 6 doang. Nah, doang. Bayangin Ini dari orang orang ini harganya jadi mahal karena orangnya langka. Harus masuk ke museum. Ya jangan masuk ke museum juga, Pak. Maksudnya gajinya gede gitu, Pak. Jadi jangan kaget kalau yang ngerti Linux harganya jadi mahal. Logikanya sederhana aja sih sebenarnya. Benar. Supply and demand tadi ya, Pak. Demand aja, memang udah hukum ekonomi biasa aja sih sebenarnya. Betul. Cuman lu pada mikirnya, wah kita harus ngerti Windows, soalnya nanti pasarnya pakai Windows. Ya makan aja tuh Windows. Betul. Dari sekolah juga diajarin Windows, Pak. Iya, salah gurunya. Mau jadi salesnya Microsoft kagak dibayar. Nah. Yang bego siapa? Iya juga ya. Iya. Gitu. Sederhana sih mikirnya semuanya. Walaupun kebanyakan pajakan juga. Iya. Microsoft nggak masalah gitu. Iya, Asli iya. nggak masalah. Microsoft tidak Caranya mereka buat promosi. supaya, iya, supaya pasarnya gede. Iya. Jadi dia menguasai pasar. Pasar gede, harga jeblok. Kita makainya Linux. Kita rata-rata dipakainya di server. Sekarang gua nanya deh, lu install Windows di toko komputer di format jadi Windows, bayar berapa? Bayar? Berapa nih tukang komputer kemarin? 150 standarnya. 150 ya. Ya. Tahu nggak kalau install Linux dibayar berapa? Hah? 0 rupiah tuh harga Linuxnya. Kalau kita install server Linux, jadi saya waktu itu ngajar di BSI punya S2 lupa kampusnya namanya apalah, ya. Lagi ngajar gitu saya kasih lihat dong cara install web server Apache, kan itu kerjaan tolol ya. Yang nggak tolol juga, Pak. Banyak yang ngerti juga, Pak. Itu kerjaannya cece banget kan. Ya. Cara bikin install web server gini, cara bikin server gini, bikin web server kayak gini. Langsung tuh mahasiswa, kan kalau S2 rata-rata mahasiswanya udah kerja ya. Betul. Dan mereka orang-orang IT di perusahaan corporate segala macam. Langsung dia ngomong, Pak, tadi yang Bapak kerjain kita kemarin bayar 5 juta tuh. Install Ubuntu server. ya, kerjaan goblok kayak gitu 5 juta. Makanya saran saya emang gini ya, saran saya, Anda semua tolong jangan belajar Linux. Nah, Kalau enggak gaji belajar gua itu, turun. Pak. Gaji kita penghasilan turun, jangan. Udah jangan pakai Linux deh, Windows aja deh. Jadi Windows aja udah. Iya benar sumpah. Jangan belajar Linux ya. Iya. Cukup saya sama Pak Ono aja Iya. dah pakai Linux. Saya sih Kalau pakai macOS, Pak. Penghasilan saya turun. Belajar dulu nih. Iya. Karena banyak yang ngerti. Kalau lagi ngomong di kementerian, wah Windows kan semua orang wah pakai aplikasi ini, kan gue kayak orang bego, aplikasi apaan sih itu? Kagak ngerti gue. Kan mereka kan udah pakai proprietary aplikasi yang canggih-canggih gitu ya, yang istilahnya keren-keren, gue nggak tahu apaan. Saya pakainya gratisan gitu, makainya ini. Mereka juga gantian jadi orang bego ya. Tapi tadi aja pakai V. Yang lain masih banyak yang ngerti. Jadi ini cloud itu ya urusannya. Ya. Kita kondisinya jadi apa? Jadi supportnya Ubuntu sih. Oke. Gitu. Nah, bayangin tadi 20 orang kali sekitar 5 juta. Jadi 100 juta. Iya, benar loh. Dikasih free. Gak bayar. Keren udah. Kalau komputer network mah biasa kali ya. Ini cyber security. Nah ini lumayan nih. Lumayan. Teman yang nanti mau ngambil full stack development ya. Ada opsnya juga nanti mungkin kita Ini lebih ke belajar banyak. ops ini daripada ke dev sebetulnya. Iya, sebetulnya. Ini lebih ke ops ya. Iya. Nah, cuman karena banyakan di sekolah-sekolah sama di kampus-kampus gurunya pada ahli surga. Ahli surga tuh maksudnya gimana nih, Pak? Tolong lebih diperjelas nih, Pak. Ya, ini yang ngajar ahli neraka nih. Gue kasih lihat dulu nerakanya ya. Iya, siap. Ini logika berpikir dulu lah, logika berpikir. Hmm. Kalau kita mau jadi polisi, jadi satpam, perlu nggak tahu cara maling kerja? Perlu. Tahu lah. Perlu.
Sama di cyber security juga gitu. Kalau kita mau masuk ke dunia cyber security harus ngerti cara hacker kerjanya kayak gimana. Artinya kita harus bisa ngehack dan kita harus bisa ngancurin server. Betul. Itu beres ya? Ya. Oke. Sekarang ini saya kasih lihat modulnya di sini ya. Ini modulnya. Ini rata-rata karena guru-guru itu dosen-dosen kagak ngajarin yang terlalu dalam, jaringannya nggak dalam, kepaksa saya ngajarin lebih dalam di sini. Ini satu contoh IP versi 6. Berapa orang di sini yang gurunya ngajarin IP versi 6? Ayo. Nggak Nggak ada ya? Ayo masih 192 168. Pakainya 191 berapa? Pakai Bukan sekian. bukan pakai angka, bukan pakai huruf Pak. Pakai hexadesimal. Ya. Agak. Nah, itu masalah. Sudah tahu nggak kalau IP versi 4 itu udah habis? Ya. Udah tahu belum sih? Versi belum. Belum tahu kan? Ibaratnya gini nih, versi 4 udah habis ya. Ini gue kasih lihat ya kalau nggak percaya. IP versi 4 X bahasa Inggrisnya kayak exhaustion gitu ya. Kita lihatin gambar. Ini yang paling bagus gambarnya inilah. Ini bagus nih. Oke. Tinggal sisanya doang ya Pak? Atau tinggal ganti-gantian berarti? Udah habis aja. Udah habis ya? Nih. Kita ke bawahin ya. Wait, sorry. Ini lihat habisnya tahun berapa? 2000 apa tuh Pak? 20. 2020 udah habis. Sekarang tahun berapa? 2025. Iya. Jadi kalau kita pakai IP versi 4, pengen punya IP versi 4, bayarnya lebih mahal daripada IP versi 6. Iya. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena IP-nya habis. Logika berpikirnya gini lah. Kalian beli HP, beli handphone, beli SIM card, tapi kagak ada nomornya. Bisa nyambung nggak tuh HP? Nggak bisa. Nggak bisa. Nomornya habis gitu ya Pak? Ini nomornya habis. Kondisi nomor habis. Coba cek langganan internet, mau Telkom, mau IndiHome, mau Telkomsel atau apalah. Oke. Tolong cek IP addressnya berapa. Pasti IP addressnya 10 sekian-sekian, kalau enggak 192.192. Iya, kadang tuker-tuker Pak. Iya. Pokoknya bukan IP publik. Orang IP-nya habis. Ya udah. Nggak ada. Nggak bisa nyambung sebenarnya. Itu lagi dipaksa-paksain aja kayak orang bego. Nyambung kayak gini. Nah, konsekuensi yang paling fatal adalah Republik ini pengen bikin yang namanya e-government nih. Iya. Tahu ya e-government kan? Jadi semua layanan dari pemerintah ke masyarakat makanya internet nih ya. Butuh nomor dong. Butuh banget Pak. Betul. Ada yang kerja di Dinas Kominfo pemerintah kota sini nggak? Purwokerto. Ada nggak? Ada. Yang kerja di dinas Kominfo. Kominfo? Nggak ada ya? Ya udah. Nggak ada, Pak. Saya ceritain aja deh. Oh gitu jadinya. Oh, tadi nanya takut ini apa ya? Hah? Takut. Enggak. Kalau ada bisa saya tanyain ya kejadiannya ini kejadiannya. Siap. Tahu yang namanya Pusat Data Nasional? Tahu. Tahu. Kemarin sempat heboh tuh Pak. Karena Iya. katanya kehack. Emang hancur di hack karena orangnya nggak pintar. Ya itulah. Karena proyek, karena kita orang-orang baik seperti saya kan nggak terlibat. Asik. Yakin. Iya. Nah kejadiannya ini ada Pusat Data Nasional. Datanglah orang Pusat Data Nasional ke kabupaten kota, marketing lah kira-kira. Pemkot, tolong dong servernya taruh di Pusat Data Nasional, gitu kan kalimatnya. Ya. Ini Pemkot, terus udah gitu. Ini di Tangerang Selatan, di tempat saya nongkrong di Tangerang Selatan, anak-anak laporan semua ke saya kan. Laporannya gini, Pak, itu anak-anak Pusat Data Nasional nawarin supaya servernya taruh di Data Nasional. Terus lu gimana? Ya kita kan simpel-simpel aja mikirnya ya. Boleh dapat berapa IP address? Bayangkan di satu kota servernya ada berapa kira-kira? Banyak sedikit? Banyak banget Pak. Banyak banget ya. Satu kota servernya banyak kan? Ada layanan buat KTP lah, ada buat perizinan lah, ada buat Macam-macam tuh PU lah. terus nanti ada juga buat ini nih anak-anak sekolah buat ujian, daftar antar sekolah dari SMP ke SMA, SD ke SMP kan ada PDP ya itu kan butuh server semua kan? Ya benar. Satu server paling enggak satu IP address kan? Idealnya seperti itu Pak. Idealnya seperti itu kan, satu IP address. Ini kejadiannya Pusat Data Nasional lagi dagang ke Pemkot Tangsel. Dikasih berapa IP address coba? Bisa nebak?
Berapa Pak? Hah? Satu. Kan orang pusat data nasional pinter-pinter. Dikasih satu aja. Lah, kita kalau anak QMA cuma dapat masing-masing Pak. Ya kan? Republik dulu jagoan. Kasih satu. Dikasih cuma satu. Jadi, makanya kita pada stres langsung kejang-kejang. Nggak salah dikasih satu. Langsung orang pusat data nasional ngomongnya gini. Wah itu di belakangnya ada load balancer lah apalah. Bohong Pak. Ya emang ada load balancer kita tahu. Jadi kalau satu IP ya, satu kota yang gila juga kali ya. Ya. Begitu udah track hancur semua Pak. Ya itu nasib Anda semua ya. Tinggal di Republik Indonesia ya. Jadi harus banyak zikir. Ya, harus banyak zikir. Iya, supaya selamat. Jadi kondisinya gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke kuliahnya. Ini IP versi 6 kita ajarin. Oke. Kemudian di provider tuh ada teknik routingnya juga supaya antar jaringan bisa nyambung satu sama lain. Diajarin juga. Betul. Terus udah gitu saya ajarin juga cara bikin Telkomsel sendiri. Tuh, ada di sini Diajarin. semua teman-teman. Oke. Terus di sini ada network programming, itu buat IoT sih. Oke. Beres ya? Beres. Jadi itu biasanya tidak diajarin di sekolah atau kampus yang normal. Yakin Bang? Bener. Ya kan? Ini diajarin. Soalnya udah tahu lah di kampus yang normal kagak diajarin, kepaksa kita ajarin. Soalnya kalau ini nggak diajarin susah buat masuk ke yang lebih susahnya lagi. Betul. Udah selesai dari situ kita ajarin gimana teknik buat masuk neraka. Tuh, teknik buat masuk neraka ya kan? Ya. Diajarin guys di sini tuh. Iya. Intro hacking. Iya, gedein lah biar agak kelihatan tuh. Intro persiapan masuk neraka. Siapa buat masuk neraka? Terus mata-mata. Gimana caranya mata-mata? Ini kemarin. Iya, ini footprinting intelijen. Kemarin yang minta diajarin adalah Panglima TNI. Oke, bayangin teman-teman Panglima TNI itu minta ajarin ini Pak. Jadi Panglima TNI dan stafnya, Panglima itu kan bintangnya 4 ya. Stafnya bintang 3. Jadi waktu saya ajar, depannya ada bintang 4, bintang 3, bintang 2. Bintang 1 aja kagak ada. Yang ajar bintang 7. Puyer Pak. Iya. Puyer. Asli waktu ngajar keder, sayanya keder. Depan gue punya meriam sama bedil semua nih. Gue kagak punya apa-apa. Minta diajarin intelijen. Oke. Iya. Gimana caranya melakukan analisa media sosial pakai artificial intelligence. Keren kok. Keren. Gitu ya. Bukunya bisa didapat di mana? Nah, gue kasih tahu sekarang rahasianya. Ini tadi kan gue udah kasih tahu nih. SID, Ya. Free OWP Books. Ambil. Ono we Purbo itu singkatannya Pak. OWP, Ono we Purbo ya. Oke. Masuk sini. Kopas, mainnya kopas aja. Paste, jegret. Oke. Jadi di sini semua buku-bukunya saya yang saya tulis bisa di-download. Oke. Khusus buat yang itu tadi adanya di sini nih. Ntar pelan-pelan. Itu penamaannya juga rapih bener ya kalau Apa? nih kalau yang biasa nulis buku tuh dari penamaannya aja rapih bener. Apa? Itu biasa kan aja kan. Ntar gue lagi nyari nih. Sebenarnya bukan menjaga mengadopsi. Oh bentar di atas berarti. Nah ini nih. Pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Oke. Ini kalau diklik, dibaca. Ini buku ini saya tulis buat ngadepin para jenderal itu sih. Oke, bisa di-download sih. Ini gua kasih lihat cara downloadnya cuma gini doang, klik download ya, bisa dibaca ya. Ini Google Drive teman-teman. Google Drive kan? Ini Google Drive. Google Drive tahu lah ya. Oke. Ini gak usah saya download, saya lihat yang udah saya download aja. Males. Oke, gua masuk sini, masuk ke download, masuk ke ini AI Cyber Security Ono. KLMN. Oh, ini dia. Ya, deh. Ini ya. Atas dulu Pak. Ini Validator menganalisa media sosial online chat langkah tahapan strategis untuk pimpinan. Kenapa sih kasih kata-kata pimpinan? Soalnya yang minta bos semua. Bintangnya 2, 3, 4. Tapi yang bapak bintang 7 Mas. Kita di atas mereka dong. Bintang 7.
Ini kalau dibaca isinya, lu jangan baca isinya sih sebenarnya. Percuma juga baca isinya. Ini dibaca, ini bukan rahasia nih. Yang saya ajarin adalah gimana teknik melakukan mata-mata menggunakan ChatGPT. Udah itu aja sih sebenarnya. Udah ini buku, coba gua kasih lihat nih. Ini bukunya sekitar, terlalu cepat. 214 halaman ya. Ya betul Pak. Ditulis dalam waktu tadi cuman berapa jam gitu Pak? 5 jam apa 6 jam? oh soalan lu. Nah, ini lama nih. Oh ini lama. Ini ditulis dalam waktu 2 hari lah. Oh 2 hari. 2 hari. 2 hari. Enggak, soalnya gini teman-teman. Tadi dari kita jemput kemarin, Pak Uno tuh bilang saya lagi nulis buku nih, gitu kan. Akhirnya udah nganter ke hotel. Terus tadi kita makan sarapan nih, bukunya udah selesai. Gitu. Jadi secepat itu. Bayangin, nulis satu buku. Makanya saya juga tadi dikasih trik-triknya juga sama Bayu. Alhamdulillah kita jadi dapat pengetahuan, wah luar biasa sih ini. Kayak gitu. Anda semua harus nulis buku. Nah, tuh. Buat marketing diri sendiri, jual diri lah. Untuk jual diri kita harus nulis buku. Ini jujur ya, seluruh dunia profesional, apakah itu di kantor, di pemerintah, di mana, kalau kita pernah mereka takut semua, keder langsung. Wah ini kayaknya anak pinter banget ya. Padahal nulis bukunya pakai ChatGPT. Iya Pak. Iya. Asli. Tuh nggak masalah. Nih, gue kasih lihat yang ini ya, kasih lihat teknik ngajar para jenderal. Siapa? Cara teknik ngajar para jenderal. Ini setan banget lah. Setan banget. Pakai ChatGPT. Ini ChatGPT tahu semua kan? Tahu semua. Ya, tahu lah ya. Sekarang kita pengen memata-matai ini ya, memata-matai satu kelompok gitu ya. Tuh, boleh Pak. Coba sebut mau kelompok apa yang mau dimata-matain? Sebut. Misalnya apa? Yang demo Pak, yang demo. Kemarin demo apa? Demo RUU tuh kemarin terakhir. Oh, ojol. Oh, ojol ya. Ojol. Demo ojol ya. Ojol. Kita mau analisa demo ojol. Nah, ini perhatiin baik-baik nih teman-teman. Caranya tolol sebetulnya. Asli. Pakai ChatGPT. Jadi kuncinya bukan ChatGPT-nya sebenarnya. Betul. Kuncinya kita harus kreatif. Oke. Gimana caranya kita masukin prompt supaya keluar tuh semua. Datanya sesuai gitu ya Pak. Ya, nggak bisa cuma gini ya. Nggak bisa cuma segini ya. Tolong mata pendemo ojol. Keluarnya goblok kalau udah kayak gitu. Jadi, Saya ini bukan gitu ya. hah? Ya paling saya di setting bukan untuk ini. Nah, ya kan. Nah, Dia keluarnya kayak gini doang kan? lokasi dan lain-lain lah ya. Ya udah. Itu aja udah lumayan Pak. Dia lumayan sih. Kalau TNI, ini harus ngerti pola pikirnya tentara ya. Kalau TNI mau menganalisa, yang pertama kali dia analisa adalah biang keroknya. Oke. Siapa dalang di balik ini? Iya, jadi kita masukin ininya kayak gini nih, promnya. Buat teman-teman nih hati-hati nih ya. Jangan dipakai yang enggak lu. daftar. Ntar daftar janda lagi. Siapa? Itu Pak, si Bayu udah punya ide. Listing daftar janda di Kabupaten Banyumas. Atau aktor intelektual di balik demo ojol di Jakarta. Itu ya. Oke. Cuma nanti saya perlu klik yang ini nih, toolsnya Pak. Oke, search web. Ya. Search web. Ya, oke. Soalnya dia akan browsing ke media sosial, dia akan browsing ke berita segala macam. Saya kirim, dapat aktornya. Jadi kita pegang kuncinya dulu, orangnya biang keroknya siapa. Itu. Nah, tapi keluar nama kan? Wah, Raden Igul. Nah, ada forum diskusi ini, tuntutannya ini. Oke, udah dapat. Kalau kita pengen profiling lebih lanjut, misalnya yang ini kayaknya lebih kelompok kan? Ya, betul. Ini makhluk apa ini? Berarti gini Pak, ada dari kitanya pun ada analisa juga sebenarnya. Ya kita harus pintar lah. Enggak semuanya dari GPT lah ya. Nggak bisa. Ya, siap. GPT itu tolol sebetulnya.
Manusia lebih pintar. Siap. Gitu. Nah udah gitu ini kita masukin sini juga. Tinggal bilang aja, tolong profiling forum diskusi pariwisata Indonesia. Ini makhluk apa ini? Sejak kapan? Kegiatannya seperti apa? Keluar semua berita-beritanya. Oke. Dari situ, kalau sebagai aparat keamanan, mereka belum tahu pola demonya seperti apa. Oke. Nanti kita tulis pola demonya mereka seperti apa. Nanti keluar strategi demonya seperti apa, keluar semua nih. Nanti kita udah tahu strategi lawan, kita mau ngelawan kan? Betul. Udah, kita tulis gimana strategi untuk Antisipasi kegiatan itu. Ya pokoknya anti gerakan sebelah sana, strateginya seperti apa. Nanti dia kasih lihat strateginya sebaiknya seperti ini buat melawan seperti itu. Udah, bayangin pakai ChatGPT. Gila ya. Pakai ChatGPT ngajarin Bintang mati, stres. Udah gitu yang paling geblek mah udah selesai nih ya. Udah selesai, kita udah dapat semuanya, semua informasi udah dapat. Terus Bapak kan butuh bikin laporan. Betul. Ya udah, gini aja, pakai ChatGPT doang. Buatkan. Jadi laporannya dari sini juga, Bang. Iya. Tapi kita tulis dulu ya. Kalau ini saya karena ini nggak punya datanya, saya nggak punya. Saya cuma buatkan outline laporan. Pak, ganti ini, Pak. Ganti. Saya ganti dulu nih, Pak. Ya. Ini di jam lagi kan, Pak? Atau di jam lagi? Dapat tindakan Di jam mulu lu kono. untuk mengatasi demo ojol. Tapi nanti waktu kita bilang buatkan laporan itu, kita harus masukin yang udah kita kerjain ini, yang udah kita kerjain ini, supaya nanti outline-nya jadi bagus kan. Ini saya nggak punya, jadi nggak bagus ya. Ya, saya enter ini keluar outline langsung. Ini outline-nya keluar, outline-nya. Ya, pendahuluan, identifikasi masalah, analisa dampak, strategi. Stres itu langsung. Mau dibikin narasinya bisa. Misalnya nih ya, strategi jangka pendek aja lah, yang jangka pendek aja ya. Nih ya. Yang ini ya, kita bikin tulisannya. Cuma gini doang ya. Buatkan narasi. Tapi kita harus punya data ya. Jadi data kita kumpulin dulu, narasi yang kritis dibantu dengan data yang presisi tentang untuk laporan demo ojol gitu ya. Untuk hal ini titik 2 saya paste nih ya, enter, udah dia bikin narasi nih, langsung tulisan beres. Ada 5.000 ini koordinasi taktis gini, pemantauan real time CCTV. Kalau kita punya gambar-gambarnya nanti tinggal diselipin ya. Ini tapi kayaknya ini dilakukan, Pak, bener, Pak, yang real time CCTV, Pak. Kemarin kan sempat ketahuan ya teman-teman. Jadi pas demo kemarin itu khusus yang RUU TNI, itu ada CCTV yang tiba-tiba ditaruh di jembatan, baru cuman asal gitu loh, pakai modem. Berarti dia, nih bapak yang ngajarin nih. Enggak, ChatGPT yang ngajarin. Saya kan orangnya baik. Segampang dilakukan loh teman-teman, dilakukan loh kayak ini. Iya, emang kan? Asli. Ini bikin buku juga cepat. Oke. Perlu gue kasih lihat buku yang baru gue tulis? Boleh dong, Pak, boleh. Jadi dari semalam itu Pak Ono tuh lagi menulis buku juga teman-teman. Makanya di Hotel Queen sana kan saya pemandangannya cari yang paling bagus kan, biar inspirasinya banyak. Dan tadi ternyata pas sarapan itu udah selesai. Padahal mulainya baru. Jadi mulai tulis itu jam 5 sore kemarin. Sore ya, Pak. Terus sampai maghrib ya. Jam 5 saya maghrib saya dapat 1 bab lah. Jadi outline beres, 1 bab selesai. Maghrib dijemput sama mereka tuh sesudah maghrib lah. Berangkat ke stasiun. Udah nggak bisa nyentuh dong. Terus di kereta sebelah saya cewek yang mau ke Jogja. Asik. Jadi saya cuma tanya jawab aja kan. Asik. Mbak mau kemana ke Jogja? Saya mau ke Purwokerto. Mbak selamat, soalnya saya nggak akan sampai Jogja. Mau ngasih selamat, Pak. Iya. Udah.
Gue turun dari Purwokerto, ketemu sama makhluk-makhluk ini ke hotel kan, tidur di hotel. Nggak, kan udah capek dari ke tidur di hotel, bangun sebelum jam 6 lah, mulai nulis nih sampai jam 9 ya. Praktis hampir selesai waktu itu ya. Betul. Gara-gara ngobrol sama orang-orang ini, saya nambahin 2 bab waktu sambil makan siang, makan pagi tadi nambah 2 bab ya. Oke, ini saya kasih lihat ya bukunya, ditulisnya tadi. Nah, bukunya dari sini ini beda folder. Saya nggak taruh di yang free on WPI book kalau itu belum. Tapi nanti dirilis di sini juga. Ya, ntar saya rilis lah. Nih, karena ada gara-gara ngobrol sama saya jadi kayak gitu. Bener ya Pak? Ya, mantap. ini judulnya ya, Urgensi Matra Gaib. Goib. Urgensi Matra Gaib. Kan Tapi yang nulis Pak Ono. TNI kan punya matra udara, laut, Ya. darat ya. AD itu darat, AL itu laut, itu kan matra nyebutnya. Nah, mereka lagi pengen bikin matra cyber. Cuman kalau orang tulis matra cyber, kayaknya orang ikut-ikutan TNI. Karena cyber nggak kelihatan, saya tulis aja matra goib. Ya udah selesai. Ini goib, ini beneran goib nih. Ini kayak gini ya. Ini daftar isinya nih. Mungkin agak di zoom dikit Pak. Ya, coba kita zoom biar seret. Oke, di sini pendahuluannya saya kasih kondisi cyber kejahatan cyber, pertempuran di ruang cyber seperti apa, terus kenapa kita butuh matra cyber. Harusnya gue ganti semua cyber jadi goib ya. Iya. Jangan cyber aja. Cyber aja. Ntar mereka bingung. Kirain si Ono urusannya sama dukun, santai. Terus di sini juga saya pengen ngasih tahu sebetulnya kunci dari matra cyber adalah manusia. Oke, SDM-nya Bang. SDM dibantu sama AI, drone, robot, dan kunci yang paling gedenya adalah open source supaya kita bisa berdaulat. Intinya itu aja sih. Oke. Terus kita perlu bikin ekosistem juga tuh sendiri supaya ini gara-gara ngobrol sama dia nih. Bab yang ini gara-gara ngobrol. Oke, siap. Jadi pas lagi ngobrol terus ngomong, dia bikin apa sih lu dia? Bikin alat lah buat di kereta gitu Pak. Bikin alat di kereta dan ternyata kalau dikirim ke pabrikan di Cina diselipin sesuatu. Ya. Dia ngobrol gitu kan, wah ini bagus harus dimasukin. Harus masukin. Itu sambil makan satu bab jadi. Sambil makan satu bab jadi ya. Terus udah gitu mulai dibalik si matra cyber itu semua hacker kan. Yang kita kerjain hacker. Betul. Dikasih tahu hacker itu apa, etika sama kode kode yang berlaku di hacker itu seperti apa, terus filosofi cyber law seperti apa, aturan main di dunia hacking seperti apa, struktur organisasi hacker seperti apa, terus komunitas hacker sama hubungan sama keamanan cyber, dunia underground ini banyak hacker semua sih. Soalnya mereka berpikirnya hacker itu bisa dia atur seenak jidat. Oh, oke. Jadi ini sangat kental hackernya, soalnya saya udah tahu di pihak sebelah sana mikirnya hacker tuh kayak prajurit aja, bisa diperintah. Padahal hacker kan orang-orang bebas merdeka. Benar. Emang hacker percaya sama jenderal? Agak. Sama presiden? Agak, nggak peduli lu siapa. Coba ya tanya sama hacker. Ngadepin presiden? Nggak peduli. Kalau Ralinsyah saya peduli. Siap. Iya, ini geser dikit bentar ke Ralinsyah sama Dian Sastro. Waduh. Nih, aduh. Emang sepantaran saya gini tuh memang lagi lucu-lucunya teman-teman. Nah ini buat iklan juga lah. Jadi kita ada yang namanya Satu Indonesia Award. Oke. Ada Satu Indonesia Award ini buat lu umur berapa? Saya umur Kepala 3 atau kepala 4? 4 Pak. Oh, udah gak dapet. Jadi kalau Anda yang kepala 3 dan ternyata memberikan inspirasi buat bangsa Indonesia, bisa diajuin buat Satu Indonesia Award. Oke. Gitu ya. Baik, Ini maju baik. ada di bidang teknologi, ada di bidang kesehatan, ada pendidikan dan sebagainya lah ya. Oke.
Kalau kita turun ke bawah, ini jurinya. Oke. Itu ada apa tuh Pak? Ini ada Ono, Iya, Pak. ini ada Boy, Billy Bun, ini ada Pak Basli. Pak Basli itu bekas wamen ya. Ini tahu siapa? Bekas Menteri Kesehatan, Bu Nila. Ini tahu siapa? Ini adalah Pak Emil Salim, bekas Menteri Lingkungan Hidup ya. Lingkungan Hidup, kalau nggak salah. Oke. Dan di antara kita, dia paling tua, umurnya hampir 100. Ah, umurnya hampir 100 Pak. Iya, Pak Emil tuh Masih kelihatan muda ya. Kagak Mas. Cuman kalau, iya. Dan dia kalau udah nanya, gue mending pergi. Oh gitu. Sadis dia kalau nanya, sadis banget. Oke, gue pergi, nggak tahan. Kalau dia udah kasih perintah, harus nurut, gue harus nurut. Soalnya dia lebih tua kan, Iya. daripada gue masuk neraka. Iya deh. Kan duluan dia Pak. Terus ada ini nih, Puni, Bu Puni. Ini dia kayak komisaris atau Dewan Penasehatnya BRIN lah sekarang. Oke. Dia pernah staf ahlinya di ESDM juga, energi pernah. Oke. Kalau ini yang bikin salah fokus kalau Asik. Elah masih aja tahu barang bening. ini pemretnya Tempo. Ya. Ini juga bikin salah fokus juga. Aduh. Oke kan? Oke Pak. Oke, udah. Makasih banyak kondisi saya. Terancam ini Pak. Gak apa-apa, terancam kan lu bukan gue. Asik lu. Oh boleh tuh Pak, tapi Pak daftarnya nanti Iya. Bapak. Jadi nanti kalau ada yang, tapi harus tahunan ya. Udah pernah bikin kegiatan setahunan dan ternyata sangat inspiratif. Ya. Boleh perorangan boleh, tim juga boleh nggak masalah sih. Oke. Pokoknya targetnya di bawah 35 tahun. Nah Bapak di situ termasuk jurinya. Juri. Asik. Dan saya biasanya kalau ada teknologi masuk, saya yang biasanya jadi Coba ini ya analisa apa segala macam. ya analisa kepaksa soalnya juri lain gak ada yang ngerti. Jadi kalau udah teknologi kepaksa ono yang turun. Gitu. Oke. Dan kalau udah pernah jadi juri di situ, kagum sendiri sih. Itu anak-anak muda-muda Indonesia dahsyat-dahsyat banget. Oke. Contoh inilah contoh. Ini contoh ya. Namanya I Gede Pokoknya orang Bali lah. Dia bikin Fisgo. Fisgo. Nah, Fisgo ya. Ini bentuknya aplikasi di handphone. Ini orangnya. Cara berpikirnya sederhana. Dia bikin aplikasi ini buat nelayan. Jadi nelayan kalau turun ke laut, mereka harus ngabisin bensin buat cari ikan kan. Betul Pak. Solar ya. Solar ya. Gimana caranya waktu turun ke laut dia tahu posisi ikan ada di mana. Oh. Fisgo, Semacam tracker buat ikan gitu Pak. nah lu mikirnya kan tracker, semua Iya. kan mikirnya tracker. Iya Pak. Ini bukan tracker. Jadi kalau nelayan masang aplikasi tadi, oke, waktu turun ke laut dia lihat aplikasi ikan tuna ada di mana nih sekarang, posisi sudah sana, dia jalan ke sana dapat ikan tunanya. Nah, ini orang IT semua kan? Ya. Baru akan ada beberapa baru akan. Setelah gua nanya sama lu pada, gimana caranya Fisgo tahu ikannya ada di mana? Nah, lu mampus lu. Iya juga ya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba mungkin ada yang bisa ide. nebak? Kalau saya perkiraannya dari ini Pak, suhu Pak. Suhu dari weather. Suhu di udara. Ya weather apa namanya tuh cuaca. Kalau saya itu. Ya. Tahu benar atau salah. Ada lagi? Suhu ikannya. Lah emang ikan Suhu apa? Suhu ikannya. Jadi kita masang sensor di dalam ikan. Enggak, gua nanya. ya, terus. Iya. Jadi ini kalau dia suhu di udara, saya kasih tahu dulu ya. Oh, iya. Suhu di udara salah. Oke, waduh. Suhu ikannya langsung. Bayangin, ini ikan banyak ya. Kita harus pasang sensor di dalam ikan. Nggak mungkin dong. Iya. Salah. Ada lagi yang lain? Kedalaman Pak, kedalaman. Satu-satu. Satu. Apa? Jalur migrasi ikan. Kita harus deteksi ikannya ya.
Deteksi ikannya kan berarti kayak punya radar ikan kayak nelayan-nelayan luar kan punya radar ikan. Iya, radar ikan. Berarti kita harus pasang radar ikan kan. Betul. Si ini Nggak masang sama sekali. Nggak. Nah, berarti nggak tahu lagi. Hah? Google Earth. Nah, ada lagi? Google Earth. Google Earth satelit apanya? Ya pakai Terlalu pasti pakai terlalu satelit, susah. pakai Google Earth, tapi apanya gitu? Apa tadi? Apa? Deteksi biomasa. Deteksi biomasa, berarti ngukur beratnya ikan. Tahu terus dari Google. Kamu juga lu. Dari Google. Ini Google-nya ngaco. Cok, apa tadi yang tengah sini? Historisnya apa? Data historis apa? Apa? Coba dong kau pakai mic dah. Coba. Pakai radar. Pakai radar salah. Bantuan burung salah. Burung lu harus disambungin ke sini ya. Nggak mungkin burung lu sambung sini. Cek. Kedalaman air. Kedalaman air salah. Kayaknya salah semua udahlah. Masih ada lagi yang masih berusaha. Pakai citra satelit sama data historis musim ikan. Citra satelitnya jadi foto udara satelit ya? Iya. Salah. Ternyata susah salah semua ya. Apa? Salah. Geografis apanya? Bentuknya geografis sih. Itu, tapi apanya yang kita data apa yang diambil? Apa? Suhu panas di sekitar di laut itu. Yang ini benar. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi ada beberapa parameter yang bisa menentukan lokasi ikan. Suhu iya, arus. Pertanyaannya gimana caranya kita mengukur suhu sama arus di laut? Ya. Pakai apa? Pusing loh. Gue jawab aja biar nggak lama-lama ya. Nih, taktiknya adalah harus dapetin datanya BMKG-nya Amerika. Jangan minta sama BMKG-nya Republik Indonesia. Soalnya BMKG-nya Republik Indonesia nggak punya data seperti itu. Oke. Tahu coba? Hah? Gak punya Indonesia data seperti itu. Nggak, kurang canggih. Kurang canggih teman-teman. Kata-kata yang melek tapi jelek. Jadi kalau tahu BMKG-nya Amerika namanya apa? Ada yang tahu nggak? Lu cari Google. Open weather, Hah? open weather. Bukan. Nama organisasinya. Oh, organisasinya. Nama organisasinya NOAA. NOAA. Itu National Oceanic sama Atmospheric Administration. Oke. NOAA ya. Kalau di Indonesia namanya BMKG. Ya. Kalau di Amerika ini. Nah, gilanya NOAA, dia ngeluncurin satelit. NOAA bikin satelit. Namanya satelit cuaca. Gitu kan? Ini ada satelit cuaca nih. Oke. Dia buat deteksi cuaca. Dia bisa deteksi cuaca yang di atas darat. Jadi udara ini dia bisa deteksi. Dia juga bisa deteksi kondisi laut. Tadi suhu segala macam bisa dapat dia lewat satelit itu. Jadi kita bisa dapat gini nih, Noah. Suhu itu apa? Temperatur ya. Peta temperatur. Dapat. Itu ya. Ya jangan berharap ini terjadi sama BMKG Republik Indonesia. Ya. Ampun Pak, apa ya aja kagak ini, nggak update. Ya. Dan gilanya si Noah, ini datanya dilepas gratis. Jadi free Pak. Free. Bisa kita ambil dong, dan kita dapetin histori dari suhu, histori dari arus laut, segala macam. Ibaratnya ginilah, logika blow on-nya kira-kira gini. Udah pada pernah pakai Google Map belum sih? Nah, Ada. siapa yang belum pernah pakai Google Map? Ayo. Udah semua kan? Oke. Cuman kalau di Jawa Tengah nggak menarik, soalnya nggak ada yang macet. Ya. Yang menarik tuh di Jakarta. Ada macet ya. Betul. Oke. Oh itu love apa Pak? Rumah mantan pacar Pak? Mana? Itu love. Mana? Ini Pak, love tuh. Oh loh. Soto Betawi. Kirain rumah mantan pacar apa? Kali. Oh love tuh yang sering gua datengin ya. Iya. Oh iya ini sama istri. Oh, Lalu lagi kita berdua. Asik. Kita datang ke sini. Iya asik.
Kalau diterusin kan pada ngiris semua jadi nggak lanjut. Banyak Jonas berarti. Nah, pertanyaannya di Google Map ini, oke, kalau warna hijau lancar macet, kalau warna merah macet. Kita bisa tahu ya. Udah pernah dilihat Google Map jadi ini belum? Jadi dukun? Belum. Jadi sebenarnya dia bisa jadi dukun, tapi cuma fitur dukunnya kadang-kadang dimatiin sih. Jadi cara jadi dukun misalnya gini, Tangerang. Kita mau lihat perjalanan dari Tangerang ke Jakarta ya. Arah Tangerang ke Jakarta. Saya pindahin Jakarta. Itu tadi yang jalan macet, lancar segala macam itu kalau di AI namanya klasifikasi ya. Ya. Oke. Nah ini Pak Tangerang kondisinya macetnya kayak gini nih. Oke. Sekarang ini kalau live now. Kalau mau kita bikin depart at, oke, kayak gini nih. Nah, kadang-kadang dia bisa, kadang-kadang kan ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya algoritmanya kadang-kadang dimatiin sama dia. Ini kalau saya pindah, ini kan tanggal hari Sabtu, tanggal 24. Ya. Oke, saya geser ke hari Minggu, tanggal 25 ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ini warnanya macet kan? Karena hari Minggu ya, Nggak lancar Pak. udah kejadian belum? Belum. Ini namanya dukun. Dukun. Iya Pak. Ya kan? Iya dukun. Jadi AI itu bisa melakukan dua hal minimal. Satu klasifikasi, satu lagi dukun. Ini yang dikerjakan sama si ini. Oke. Dia jadi dukun. Dari suhu dan arus laut itu kira-kira ikan tuna ada di mana. Oke. Tuh, dan dia punya histori yang lama kan. Jadi dia tahu kira-kira kalau kondisinya kayak gini ikan tunanya ada di mana dah. Gitu. Lu bisa kerjain buat di nelayan di sini. Juga bisa. Mungkin di Cilacap ya. Karena di Cilacap tuh Iya. dekat pantai. Iya. Dan ini dia hanya bikin aplikasi buat di Bali aja. Soalnya kan datanya gede. Iya Pak. Udah, Betul, dia buat iya. di Bali aja. Gitu. Oke. Ya kalau misalkan Jawa mau gitu, berarti harus nambah lagi dong ini. Ya kita bikin aja. Oke. Harus. Jadi harus kreatif sih kalau udah melihat kayak gini-gini ya. Iya. Gitu. Intinya adalah kreativitas Pak, kreativitas. Kreativitas akan terjadi pada saat wawasan kita lebar sih. Oke. Kalau Tuh, kita udah teman-teman bisa tuh. melihat macam-macam, terus punya data, ini kayaknya kalau dikawinin, ini kan dia mengawinkan antara data BMKG sama kemampuan AI. Iya. Dikawinin sama ngoding. Jadi beres. Dapat dari Satu Indonesia Award gitu. Jadi tadi bagus banget kata-katanya. Kreativitas akan hadir ketika apa? Ketika wawasan kita luas. Cara memperluas wawasan apa? Literasi, baca. Ya kan? Kalau mau lebih dahsyat sih nulis. Nulis tuh, baca dan nulis. Untuk nulis mau tidak mau baca. Benar. Nggak ada orang bisa nulis tanpa baca itu nggak mungkin. Betul Pak. Jadi kepaksa. Kalau mau maksa diri sendiri ya, nulis, kepaksa baca, ya udah, jago. Oke, tuh teman-teman ya. Luar biasa nggak? Kita kasih semangat dong buat kawan-kawan tepuk tangannya. Ada pertanyaan kagak nih? Oh sampai sini? iya, enak Pak. Udah siap nih. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak abis ini? Ini saya kasih lihat dikit ya, Ya. teknik format bukunya lah, format bukunya ya. Yang tadi baru dibuat ya Pak? Ya nih. Oke. Kalau nulis buku, saya punya kebiasaan kalau ini nggak terlalu ya, saya gantilah buku yang lainnya. Saya ganti buku yang ini aja ya. Ini ya. Ini bukunya beda. Belajar Islam dibantu Artificial Intelligence. Waduh, ini agak ngeri dikit juga nih Pak. Ya, Gimana nih urusan ini Pak? Belajar Islam? biar lu pada jangan masuk neraka, Nah tuh, dengerin teman. supaya bisa pada masuk surga. Amin. Caranya adalah jangan lupa apa satu? Sholat waktu. Yang kedua, habis sholat jangan lupa doain gue. Nah, saya juga Pak, nitip Pak. Habis Pak Ono saya ya teman-teman. Jangan lupa ya, Fadli. Habis Pak Ono, Fadli, oke? Ini tapi disclaimernya dulu dibaca nih. Nah, tuh. Oke, disclaimernya.
dalam membaca dan memahami isi buku sangat dianjurkan untuk tetap berdiskusi secara aktif dengan para guru agama atau ulama yang percaya, gitu ya. Jadi lu jangan pernah percaya sama ChatGPT, percaya sama Tuhan yang bikin kita, sama Allah, sama Ustaz. Betul. Itu disclaimernya. Terus di sini diterangin sih cara dapetin informasi yang bagus buat belajar. Contoh, ini yang pertanyaan gila sih. Mana tadi? Ini ya. Mana sih tadi? Nanti Pak, Nih. Tuhan dari AI Pak. Ini saya nanya ke ChatGPT, siapa Tuhan kamu gitu? Saya AI, tidak punya Tuhan. Tuh. Dia jawab kayak gitu. Tapi aku bukan makhluk yang bisa beriman. Oke. Nah, terus kalau tanya ke Gemini, Tuhanku adalah Allah Tuhan semesta. Kalau tanya ke Grok, saya Grok bisa dari Tuhan, kira-kira kayak gitu. Nah, yang seru, saya ngetes nih di sini, ngetes. Nah, si AI itu Hafiz bukan? Kira-kira AI Hafiz bukan? Hafiz bukan? Bukan? Hafiz. Bingung kan lo? Gua tes nih. Ini AI dites, Hafiz atau bukan? Ini saya tes ya. Mana? Apakah AI seorang Hafiz? Gitu ya. Nih ditanya nih. Kita bedah konsepnya Hafiz itu dulu ya Pak. Ini bedah dulu apa saya itu Hafiz apa segala macam. Tapi ada tesnya nih. Mana tesnya, gue taruh iseng, gue taruh di bawah, hilang. Tapi kira-kira cara ngetesnya memang gini lah, cara ngetes gobloknya ya. Ini cara tes blown. Masuk ke GPT, bukan? ya, jangan GPT langsung. Kementerian Agama lah, Kemenak ya. Apa sih? Kementerian Agama, Kemenak. Kementerian Agama. .go.id. Oke, kita mau cari Al-Quran online ya. Ada nggak sih Al-Quran online-nya? Nggak susah, carinya di sini. Al-Quran online. Oke, Quran Kemenak. Kita cek. Dia Hafiz bukan? Mau surat yang mana yang mau dipakai? Random aja Pak, random Pak. Random aja ya. Random ya. Cari yang jarang kita baca. Ya. Misalnya tengah-tengah Quran lah. Ya. Ini ada At-Toha. Toha. Oke, surat Toha. Tahu Ini- nggak baik ada surat Atoha, tahu nggak baik? Ini sekarang saya ambil. Ini At-Toha ayat nomor 3. Itu saya ambil bahasa Arabnya ya. Ini Arabnya gue ambil nih. Klik kanan copy nih. Bisa di copy ya Pak? Copy ya. Oke, bukan surat, bukan sihir. Masuk ke ChatGPT. Sini ya. Ya. Bikin baru aja Sebut. Pak. Oh, bikin baru. Oke. Takutnya dia informasinya nggak. Oke. Sebut surat dan ayat dari tulisan ini. Itu ya. Ya. Paste nih kan? Betul. Oke. Keluarin. Cekrek. Sebut juga salah nulis tuh. Salah dia kan? Nah. Salah. Itu bisa salah, jangan khawatir. Oke, kalau mau dites lagi bisa yang inilah ya. Bisa kayak gitu jadi caranya. Kalau mau bisa salah, caranya yang ini aja nih. Nih. bahasa Artinya, Indonesia. Pak? Artinya lebih parah. Kalau arti lebih susah dia. Kalau yang artinya suka standar kan, kata-katanya suka beda-beda. Ya udah, saya ini tadi surat Toha bener ya? Oke. Coba kita masukin sini. Mungkin ada yang sama kali Pak. Kalau Emang banyak yang sama, jangan ada yang sama. Emang Iya. ada yang Al-Quran itu banyak yang Sebut, sama Pak. surat dan ayat yang berarti ini, gitu ya? Iya. Deh, dapat ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Dengan cara kayak gini, mulai belajar Qurannya, mulai belajar hadis. Oh, dengerin, mulai guys. belajar ini. Bisa nanya yang macam-macam, bisa. Kita nanya ya, bisa. Menurut hadis bisa nggak sih? Hadis. Apakah atau jangan hadis? Quran dan hadis. Apakah wanita
wajib berhijab. Hijab atau jilbab sih? Berhijab. Berhijab ya. Wajib nggak sih sebenarnya? Seru kan? Nah, ayo. Gue nggak tahu. Habis ini ada Pak yang mau saya tanya Mas. Dia langsung ngasih dalil Qur'annya. Tuh. Oke. Kata khumur berarti kain menutup kepala. Oke. Kerudung. Terus ada lagi. Nih. Jilbab adalah pakaian luar longgar menutup seluruh tubuh. Nah, kalau jilbab itu semuanya ya, berarti. Nah, hadisnya gini. Nah, kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Ya pokoknya bisa. Tapi tetap ini abis ini harus nanya Ustadz sama Kiai ya. Jangan langsung percaya. Iya, betul Bang. Itu aja sih. Harus diverifikasi. Ini jujur saya sering nanya yang enggak sih. Nah, enggaknya tuh kayak gimana Pak? Ya udah ya gitu. Santai. Aduh, luar biasa nih Pak. Dari AI dan kreativitas. Coba ada pertanyaan nggak dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, Ada ayo, pertanyaan. ayo. Ada pertanyaan. Ini kayaknya udah banyak yang mau nanya nih. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ayo dong. Pas bagian ini pada stres. Gantian dong, gantian. Masa dari tadi gua mulu sama Pak Ono ya. Nggak pas ngajar, nggak pas acara. Ayo dong, boleh. Coba. Ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif dari siswa Lintang Akademi Pak Ono. Ya. Kebetulan saya ini belajar IT kan dari nol ya. Ya. Ini kalau saya perhatikan sebelumnya kan saya dapat masukan dari Mas Fadli nih. Semakin kamu melek IT, semakin kamu menghindari media sosial. Tapi kalau Pak Ono tuh kan malah enggak ya. Maksudnya ya tadi aktif kayak di. Kelihatannya kayak enggak. Iya kan tadi kayak. Ya. Jadi sebenarnya seberapa bahayanya? Kok maksudnya karena saya awal kan semakin kamu melek IT itu semakin menghindari media sosial. Gitu. Seberapa bahaya media sosial? Oke, jawabnya sederhana sih sebenarnya. Coba perhatiin posting-posting saya. Kalau perhatiin baik-baik ya, saya nggak pernah posting yang pribadi loh. Jadi saya pakai media sosial, tapi yang saya posting, misalnya gini, saya masuk ke Facebooknya saya lah, facebook.com ini, oke, ini Facebook ya, Facebook. Coba lihat postingnya, isinya tanggal sekian. Ada webinar ini masih baru akan ada nih, tanggalnya tanggal berapa nih? Tanggal 26 besok. Ada webinar tentang Smart City IoT free. Ini tanggal kemarin, ini hari Jumat, membuat server ChatGPT lokal. Coba perhatiin postingnya gituan semua. Nggak ada posting yang sifatnya pribadi. Gue baru makan enak nih di Batu Raden, kagak ada di sini. Jadi saya menghindari posting yang kayak gitunya, yang pribadinya saya buang semua. Postingnya sifatnya umum, yang memang dipakai buat ngasih tahu semua orang. Itu. Jadi saya menghindari sih sebenarnya, menghindari yang sifatnya pribadi. Tapi kalau yang buat ngasih tahu semua orang, saya pakai banget media sosial. Terus di X juga, di Twitter, orang nanya, saya jawab, orang nanya, saya jawab. Itu yang teknologi yang umum banget. Bukan sifatnya, misalnya kalau ada orang nanya gini ya, Pono, itu Fufu Fafa siapa sih? Buat dia. Gak mau gue. Males ya Pak? Males. Misalnya, menurut pendapat Pak Ono, kira-kira Pak Prabowo jago nggak? Males. Biorka siapa sih? Males. Gitu. Jadi sebenarnya orang menghindari sih. Cuman saya pakai media sosial buat mengkondisikan masyarakat aja. Gitu. Tetap dipakai. Soalnya banyak banget orang yang pakai medsos kan. Dan banyak banget yang posting yang ngaco-ngaco di medsos kan. Ya udah gue postingnya positif aja terus. Gitu. Itu aja sih. Sip. Oke, makasih Pak. Puas ya, bener ya. Makin menghindari maksudnya yang gitu-gitu ya, yang pribadi. Dan ini kalau kita postingnya positif kayak gini, jadi bagus buat cari kerja. Nah,
Soalnya nanti perusahaan-perusahaan yang mau ngasih kerjaan ke kita, dia biasanya akan melihat medsosnya kita, apakah itu Facebook, IG, lu posting apa aja di medsos. Kalau kita postingnya positif semua, itu yang cari kerja langsung, oh ini orang baik-baik aja, ya udah diambil. Kalau kita banyak kritik, komplain, wah udah mulai mikir nih ini. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya? Wah, Banyak mantap rupanya. Pak. Nunggu satu dulu Pak, Dani satu baru. Ya, selamat siang Pak Ono. Selamat Nama siang. saya Anterlan, saya siswa dari Vietnam. Namanya siapa? Anterlan. Anterlan. Oh, Dari mana? Dari Sokaraja. Sokaraja jauh nggak? Jauh Pak. Oh jauh. Lumayan 30 menit. Di sini 30 menit jauh ya. Jakarta mah 30 menit deket. Iya, 30 menit di sini kan nggak macet, jadinya tuh jauh. Iya. Tapi di sini lancar kok, jalannya nggak macet Pak. Iya. Aman. Anda beruntung tinggal di sini. Makanya nyaman, Mas Fadli juga ingin pindah di sini begitu. Ya Pak, pertanyaan dari saya, apa yang membuat Pak Ono tertarik pada dunia teknologi sejak awal? Dan gini, saya kan termasuknya ibu rumah tangga. Iya. Yang menurut Pak Ono bisa buat sambilan buat ibu rumah tangga dalam bekerja di bidang IT. Menurut Pak Ono itu yang enak buat ibu rumah tangga itu yang menghasilkan cuan juga Pak. Jangan lupa cuan. Oh, butuhnya cuan. Iya. Siap. Itu menurut Pak Ono yang gimana kayak gitu loh, yang mulai dimengerti juga. Gitu. Oke. Terima kasih. Silakan. Udah ngomong ini lagi. Belum Pak, nanti jam 3. Gak apa-apa Pak, jawab dulu. Oke. Urusannya buat kalau bukan filosofi ya, indoktrinasi saya ke anak-anak saya, ke istri, ke segala macam, ke mahasiswa saya, indoktrinasinya gini, bukan IT-nya sih. Lebih kamu kerjain yang kamu suka. Oke. Jadi pertama itu dulu, kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka, biasanya sakit hati itu. Terus udah malas ngerjainnya. Nah, sekarang gimana urusannya yang ngerjain kita suka sama cuan? Sederhana. Cuan itu akan muncul pada saat yang kita kerjain bermanfaat buat banyak orang. Semakin banyak orang yang dapat manfaat, cuannya makin banyak. Oke Pak. Cuan itu seringkali datang bukan langsung dari orang yang dapat manfaat dari kita ya. Kadang-kadang muter dulu, cuannya dari belakang. Itu. Kalau saya pribadi, ini kalau perhatiin kan saya ngelepasin buku-buku free nih. Betul Pak. Ini free semua kan? Ya. Orang dapat duit kagak? Enggak sih. Kalau dari ininya enggak kayaknya. Kalau dari ini kelihatannya Enggak. kagak. Ya. Duitnya kenceng banget, sumpah. Benar dong. Kenceng banget. Nih ya. Ini gara-gara ini yang misalnya yang ini ya. Ini ya. Digital Energy Intelligence. Maksudnya smart. Oke. Kenapa saya nulis gitu? Karena saya diundang sama SKK Migas. Oke. Tahu SKK Migas? Tahu. Itu yang kontrol urusan bensin satu Republik Indonesia lah. Duitnya kenceng banget. Terus mereka ngundangnya cuman Ono nyiapin slide buat talk show. Ya, talk show. Ono nggak mau nyiapin slide. Saya bikin bukunya ganas banget, dianalisa sampai dalam, dilepasin free. Gitu. Tapi kan yang talk show ini orang lain kan cuma nyiapin slide doang kan. Bayangin yang lain slide, Ono buku. Ya kalah yang slide-nya langsung. Benar. Ini bukan rahasia dulu ya. Sekali ngomong SKK Migas bahwasanya bisa sampai 15-20. Sekali ngomong guys. Duitnya parah. Iya. Masa orang ngasih duit segitu banyak, ngasihnya slide doang kan kurang ajar ya. Ya udah, saya bikinin buku aja nih, buku kasih lu dah. Langsung dikasih woy. Iya. Nah sekarang itu kan Ono ya. Buat ibu-ibu gimana? Ini levelnya istrinya Ono. Duitnya nggak segede Ono sih. Tapi dapat cuan. Dia tuh aktif di PKK kelurahan lah. Ya. Nah, yang dia tuh komandannya Dasar Wisma di kelurahan. Ya. Terus dia jadi orang pegangannya Ibu Lurah. Soalnya dia bisa bikin slide bagus, apa segala bagus, dia semua. Ya udah, semua kerjaan ke dia. Akhirnya kemarin mulai diundang, Bu Lina
tolong dong ngasih training ini, training itu, ya lumayan lah bang saya 500.000 sekali jalan. Jadi bikin training buat bikin presentasinya gitu Pak? Bukan, materi tentang dasawisma. Oh, oke. Soalnya dia yang ngerti akhirnya. Dan dia yang bisa bikin presentasinya, bulurannya aja kalah. Ya udah, turun. Gitu. Nah, harus tanya ke diri sendiri lagi balik. Gua sukanya apa? IT cuma alat loh. Ini cuma alat aja, bukan tujuan ya, bukan akhirnya. Jadi misalnya ibu sukanya masak. Ya udah, kerjain masak aja. Bikin buku, tapi harus publikasi ya. Apakah itu bentuk buku, apakah itu bentuk video YouTube, atau apa segala macam. Kelihatannya free semua, kelihatannya nggak dapat duit. Tapi bayangin, ibu-ibu yang bisa masak, yang publikasi juga berapa orang itu ngajari itu langsung. Dari situ memang kita nggak akan dapat duit yang urusan itunya, mungkin kan kebagi-bagi, banyak orang juga yang kerjaan itu ya. Kita akan dapat duitnya sedikit, tapi pelan-pelan naik dari situ kira-kira. Kebayang Bu ya? Beres ya? Oke ya. Oke, mantap. Berarti luar biasa. Mungkin udah kita mau ini dulu Pak, break dulu Sampai jam paling jam 3 habis ini aja, habis ajan. oh bisa aja. Bisa aja, ya, bisa aja gitu. Karena ajan kan gak enak nih. Ini belum aja sih. Iya. Mau satu lagi kali ya? Bisa kali ya? Ya. Ajan jam berapa sih jadwalnya? Hah? Mau nanya? Oh iya. Nih, silakan. Purwokerto. Oke Pak. Ya. Jam 5 lebih 1. Jam 3 lebih 1. Masih lama Pak. Ya. Sebelumnya saya biasa lihat Bapak di YouTube gitu ya. Ini deg-degan banget sih Pak. Iya kalau lu gak deg-degan mati soalnya. Akhirnya kita bisa ketemu gitu Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan saya itu tentang judul sih. Tentang apa? Judi online. Oke. Kenapa nggak bisa di ban gitu Pak? Kenapa? Kenapa nggak bisa di ban gitu? Di ban. Gak bisa di ban. Hah? Ada duitnya. Gak ada apa? Ada duitnya. Ada duitnya enggak? Bukan masalah duit ya. Gini. Harus tahu teknik nge-ban. Ngeblokir itu kan pakai firewall. Ya kan? Maksudnya diblokir pakai firewall atau di take down atau dihancurin itu? Dari take down Pak. Oke. Soalnya kan ini daya rusaknya benar-benar parah. Oke. Sekarang kita lihat teknik yang dipakai Judo. Oke. Betul Pak. Bahkan website pemerintah pun banyak sekali yang disusun. Iya. Yang terakhir peduli lindungi. Iya. Jadi website pemerintah kemasukan judi online, terus website kampus kemasukan judi online, banyak website kemasukan judi online. Terus kita mau nge-ban website itu, nggak mungkin. Bukan masalah itu. Kita apa namanya jadi ngumpulin keamanan apa sih yang harus kita lakukan. Oke. Jadi kalau dari sisi ngeblokirnya, karena itu website punya pemerintah, punya kampus segala macam, memang susah di-ban. Ya. Itu. Sekarang gimana cara ngamanin makhluk-makhluk server-server itu supaya bisa judul nggak bisa masuk? Itu ya maunya. Pertanyaan kayak gitu kan? Sebetulnya ini lebih ke arah DevOps, DevSecOps, development, security sama operation. Ada security-nya di antara development sama operation. Nah kebanyakan anak-anak kan development sama operation aja nih. Nggak kita masukin security ke dalamnya. Jadi harusnya dimasukin security. Contoh security itu kira-kira gini. Ini cara bodohnya aja ya. Saya pakai ChatGPT aja ya. Misalnya kayak gini. Buatkan source PHP untuk upload file sederhana. Oke. Dia akan ngasih script PHP yang sederhana banget yang bisa menerima kita ngupload file. Oke. Ini cuma gini doang. Titik habis. Tapi nggak ada security-nya ini. Nah, orang development harus nambahin. Oke. Jadi perintahnya sama, cuman gini.
yang tidak bisa ditembus oleh Trojan judi online. Begitu. Sebutkan security apa saja yang harus ditambahkan. Udah dari sisi development sih gitu. Jujur, judi online masuknya lewat form atau sesuatu yang bisa masukin sesuatu. Jadi form atau apa, di mana user bisa upload. Nah ini beda banget ya, beda banget sama yang tadi. Ada tambahannya gitu. Tambahannya banyak dan khawatir, banyak banget. Ini bedanya sebetulnya. Ini harus diajarin sebetulnya. Nah jujur, kita akhirnya bikin buku kemarin. Jadi kejadiannya Dinas Kominfo Tangerang Selatan dijebol sama judi online. Jebol, terus dia masukin trojan-trojan ke dalamnya, bikin PHP tentang judi online di dalam Pemkot Tangsel. Anak-anak pada ngejar tuh PHP-nya, didilit-dilitin, akhirnya juga ngejar si trojannya, jebol, dilitin segala macam. Nah, kemudian ada satu dosennya kita namanya Dimas yang akhirnya ngajarin programmer, lu harus tambah kayak gini. Jadi dia ini harus diajarin sih. Kalau enggak, ya jebol. Kalau cuman bikin aplikasinya berfungsi, jalan, ya jalan. Cuman kalau security-nya nggak kita tambahin, ya kemasukan macam-macam gitu aja sih. Terus tambah kayak gini. Siap. Itu jadi kita nggak terlalu ke arah ngamanin servernya, enggak sih, lebih ke arah input dari usernya kita amanin sebenarnya lebih di situ sih. Bukan di servernya kita pasang firewall itu enggak. Ya kita pasang sih, cuma bukan itu. Kalau judi online lebih kan itu. Apa tuh? Apa hanya tampilannya aja yang Kan dia masang page baru, Masuk ke dalam lah. dia masuk ke dalam, udah gitu dia generate file PHP baru, udah. Dan kejadian yang di Tangsel itu parah banget itu. Dia masuk, anak-anak pada ngedeletin tuh file PHP yang di-generate sama Trojan, dapetin Trojannya, terus si hackernya, anak judulnya tahu bahwa di Tangsel dikerjain, dia masuk ke dalam servernya, dia ngedelete mesinnya. Parah, perang total ini udah edan-edanan ini. Berarti sampai masuk ke Mesin, SSH-nya, Pak. ya saya masuk. Wah, udah itu udah repot. Jadi masuk, Repot ya. kita taunya dari sini nih. Waktu mana nih makhluk ini masuk? Jadi lewat tadi ya. Terus jadi lewatnya tuh lewat upload kan. Karena Input ya, Pak. iya, karena programmernya nggak kasih proteksi, masuk. Terus bisa dilihatnya dia dari sini nih. Pas sorry. Ini ya. Oke. Ini perhatiin, ini semuanya no login. Jadi kan ada user buat sistem ya. Iya. Buat sistem operasi. Ini buat line printer, no login, mail, no login. Yang ada loginnya cuma sedikit nih. Kalau ini punyanya Ono aja kan. Ini ada Binbash. Ini buat usernya Ono. Tapi yang lainnya perhatiin no login semua. Betul. Si Judol merubah ini nih jadi login, jadi Binbash. Masuk dia lewat semprol kayak gini. Itu. Oh, jadi dirubah di password-nya gitu. Iya, dirubah lagi. Seru dah pokoknya kalau udah main. Bayangin server sampai di format gelo. Cuman gimana dia bisa masuk ke situnya ya, Pak? Berarti dari upload ya, dari upload Dari form. Jadi anak-anak dev sih yang harus bertahan duluan. Iya. Gitu. Ngeri Ini juga. ada devnya Purwokerto ya? Iya. Ya tolong ajarin lah supaya kasih pertahanan. Kalau kita fungsional berfungsi, yang perlu juga adalah bukan hanya fungsional, dia harus bisa tahan serangan. Iya. Ini kayaknya kita nanti teman-teman yang ambil full stack ya, full stack development, nanti kan ada ops juga. Bolehlah kita lebih dalam nanti ke situ. Ya, Pak. Ya kalau bisa sih gini sih, jadi pernah ngobrol sama orang-orang operation ya, tentang pertahanan, gimana hacker nyerang segala macam supaya punya gambaran.
Nanti kalau kita develop sesuatu, apa yang harus kita tambahin supaya tahan serangan gitu. Iya. Tapi paling gampang kalau nggak ada yang ditanya juga bisa tanya ChatGPT sih. Oh, mati. Mati ya, Harus mati lampu. Mati lampu juga. Tapi mic-nya nggak mati kok Pak. Kenapa? Mic nggak mati, komputer gua nggak mati. Oke. Iya, suka gini. Iya maksudnya disuruh sholat tuh pada. Ya nggak gitu juga Pak. Masuk suruh gitu. Iya. Nggak memang di sini tuh sering ya. Ini gimana nih Mas Kiwol nih? Saya sih sudah di jamak, saya kan musafir. Iya betul. Beda kelas gua sama lu. Sama saya juga musafir Pak. Dia bukan musafir, mau kafir. Dia musafirnya dari Jakarta. Udah berbulan-bulan. Oke. Mungkin teman-teman kita break dulu ya buat silakan sholat. Nanti kita kesini lagi jam 3 lewat 15. Cukup nggak ya? Cukup ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ini mau di pause aja Pak. Di Stop.